Penunjuk waktuku yang paling berharga. Ada pepatah yang mengatakan, saat kau percaya seseorang tanpa ragu, kau entah akan dapatkan seseorang seumur hidup atau pelajaran seumur hidup. Tentu saja aku dapat pelajaran berharga karena pepatah itu terwujud dalam kehidupanku. Saat itu musim panas di tahun 2000. Sebelum ada ponsel pintar kita dan bahkan sosial media. Elio, Tara, dan aku menjelajahi Barcelona yang megah. Spanyol merupakan perhentian pertama perjalanan kami melintasi Eropa untuk merayakan kelulusan SMA. Itu aku di usia 18 tahun. Aku selalu ingin pasangan yang bisa kupercaya dan tetap bersamaku dalam suka maupun duka. Tapi para cowok yang kupacari terlalu kekanakan atau egois untuk dianggap terpercaya. Kecuali Elioku yang manis. Dia juga sangat peduli dan perhatian sekali padaku. Tapi entah, dia tak bisa redakan kecemasanku. Awalnya kami berlibur berdua saja. Tapi kemudian kuputuskan mengajak temanku satu-satunya, Tara, untuk ikut kami. Sekedar jaga-jaga. Tentu saja aku yang traktir. Hanya Tara yang tetap berteman denganku setelah lintah darat lainnya berusaha menyedot kekayaan keluargaku. Tentu, aku paham sis. Kupikir kau pasti tak berani tanpa aku. Dia terlalu memahamiku dan begitulah perjalanan kami dimulai. Kenapa Barcelona, tanya kalian? Karena aku ingin terhubung dengan latar belakangku karena kakek nenekku bertemu lalu menikah di sana. Kuharap Elio dan aku akan jadi seperti mereka. Setelah berminggu-minggu mencicipi restoran Michelin, hotel bintang 5, dan klub malam kelas atas, kami mengunjungi pasar Las Ramblas. Begitu juga dengan puluhan turis lainnya. Apa mereka sengaja tak melihatku? Aku bisa sesak napas di antara orang-orang berkeringat ini. Jadi aku melarikan diri dari kerumunan. Ini dia udara segar. Tapi, hey, di mana Tara dan Elio? Kuraih ponselku dan tiba-tiba ingat kalau Elio membawa tasku. Seluruh hidupku ada di sana. Ponselku, uangku, pasportku. Polisi! Pak petugas, tolong aku. Aku tersesat dan tak membawa dokumenku. Tapi kenapa mereka terus mengarahkan pandangan mereka padaku, lalu saling bertatapan? Oh, mereka memahamiku. Lalu mereka memberi tanda padaku untuk mengikuti mereka kemungkinan ke kantor polisi. Apa? Ini adalah rumah sakit. Mereka kira aku gila? Tidak, ini tak terjadi. Apa yang harus kulakukan? Permisi, kau butuh bantuan? Itu menyadarkanku dari serangan panik. Aku berbalik dan melihat dua supermodel pria. Wah. Tunggu dulu. Waktu dan tempat, Michaela. Ternyata cowok yang baru mendatangiku itu Gusman. Dia cukup lancar berbahasa Inggris dan sangat ramah. Sementara yang bersikap dingin itu Manu yang sepertinya melihatku seperti alien. Kuceritakan ke mereka kondisiku, lalu mereka mengantarku ke kedutaan US. Untung mereka tetap tinggal untuk membantuku bicara ke staf kedutaan yang aku yakin betul adalah slot dari film Zootopia yang sedang menyamar. Satu periode keabadian kemudian, mereka bilang mereka akan bantu cari Elio dan Tara, tapi itu akan memakan waktu beberapa minggu. Itu saja? Bagaimana denganku? Sudah aku bilang ke mereka aku tak punya uang atau paspor. Aku akan tinggal di mana? Bagaimana aku bertahan? Tepat saat itu, Gusman menawariku tinggal di tempatnya dan kerja di restoran keluarganya untuk sementara. Bukankah itu terlalu baik untuk orang asing sepertiku? Dua orang tampan dan suka menolong ini bisa saja perangkap. Tapi tanpa ada opsi lain, dengan hati-hati aku harus mengikuti mereka. Ini pertama kalinya aku harus sendiri di tempat asing. Dan kenyataan bahwa rumah mereka itu restoran tua yang agak kumuh sungguh tak membantu. Bapak dan Ibu Rios, pemilik alias orang tua mereka, menyambut dan memberiku makan. Aku tak yakin makanannya diracuni atau tidak, tapi perutku yang keroncongan meyakinkanku untuk percaya begitu saja untuk saat ini. Kemudian mereka tunjukkan padaku kamarku. Itu bagus, bahkan mungkin sedikit terlalu bagus, terutama untuk orang asing. Apa aku akan diculik seperti saat aku 5 tahun? Jika bukan karena pengawalku, aku tinggal di dunia para penyelundup manusia sekarang. Ruangan ini hanya dikunci dengan baut geser sederhana. Jadi kugunakan seluruh tenagaku untuk membarikade pintu dengan lemari pakaian ini. Itu bisa. Aku tak bisa tidur nyenyak dan bangun cukup pagi. Tapi butuh beberapa saat untuk menyingkirkan barikadeku dan turun ke bawah. Merusaknya. Aku mungkin bisa terkena skoliosis. Saat sarapan mereka bertanya bagaimana keadaanku. Aku hanya bisa gumamkan beberapa frase bahasa Spanyol yang kutahu dari sekolah dan berharap bantuan leluhur Spanyolku saat jawaban mereka terlalu cepat untuk bisa kupahami. Lagi pula kedengarannya, mereka menggunakan bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi. Melihat kebingunganku, Gusman menjelaskan bahwa orang-orang di Barcelona bicara bahasa Katalan di kehidupan sehari-hari, bukan bahasa Spanyol standar. Oh, baiklah. Tiba-tiba aku merasa sangat terasing di antara mereka. Tak heran, saat mereka buka, aku ditugaskan untuk tugas cuci piring dan mengatur gudang karena aku tak bisa bicara bahasa Katalan. Di rumah, aku punya asisten dan pelayan mengurusi setiap langkahku. Sungguh, jadi bekerja di sini adalah siksaan. Belum lagi cuaca panas di sini sangat menguras tenagaku. Langkahku yang lambat membuatku mendapat tatapan tajam oleh Manu, cemberutnya yang kesal, atau terkadang beberapa kata yang aku yakin tak terlalu baik. Untungnya, Gusman ada di sana untuk menghibur seperti biasa.
Aku minta maaf, aku tak tahu apa yang kulakukan. Sama-sama, kau melakukan sebisamu. Tak perlu khawatir dengan kucing penggerutu itu. Tetap saja, Manu cuma satu dari banyak masalahku. Semuanya terlihat membingungkan, mulai dari mereka menentukan waktu ke sistem metrik. Belum lagi waktu makan di Spanyol yang selalu telat 2 jam. Sumpah, aku hampir pingsan karena hipoglikemia di hari-hari awal. Tapi hari ini, Manu tiba-tiba menyuruhku mengambil pesanan meja. Mungkin mereka tahu kegugupanku, jadi mereka menunjuk hidangan yang mereka ingin dari menu. Gazpacho dan pesto pasta? Baik, panggil aku Bear Grylls. Berimprovisasi, beradaptasi, mengatasi adalah caranya. Beberapa saat kemudian aku sedang asyik di dapur saat ku dengar keributan di luar. Aku lari keluar dan menyadari pelanggan yang tadi sedang batuk hebat. Apa yang terjadi padanya? Kulihat Pak Rius berlari menghampiri teman kencannya menanyakan beberapa pertanyaan dan memeriksa pastanya yang sudah dimakan setengah. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan dia segera memanggil ambulan. Mikaela, apa mungkin kamu tak mendengar bahwa dia mengatakan dia alergi kacang? Mungkin dia bilang makanannya harus bebas kacang karena dia alergi. Tapi itu terlupakan dari pikiranku. Syukurlah ambulan tiba tepat waktu, jadi dia baik-baik saja. Tetap saja Pak Rios harus minta maaf dan makan malam itu gratis. Dan Manu menyampaikan pendapatnya padaku. Kenapa dia marah padaku? Dia tahu aku tak bisa bahasa mereka, tapi dia menyuruhku menerima pesanan mereka. Kuharap aku bisa bahasa Katalan supaya aku bisa langsung memecatnya. Kurasa aku harus memecat diriku sendiri. Adios. Aku sedang jalan tak tentu arah saat Manu dan Gusman menemukanku. Mereka bilang mencariku kemana-mana. Ekspresi Manu yang canggung sangat berbeda dengan tampilannya yang dingin seperti biasanya. Maaf, kau tak tahu bahasa Katalan, aku tak tahu bahasa Inggris. Kita, salah paham. Pulanglah, kumohon, oke? Sekarang aku tahu cowok ini sepertinya dingin hanya karena dia tak bisa bahasa Inggris. Melihat ketulusannya aku mengikuti mereka kembali. Tapi, akankah aku kembali pulang? Bagaimana jika aku tak akan temui teman-teman dan keluargaku lagi selama sisa hidupku? Hari berikutnya aku pergi ke kedutaan US dan menerima berita mengejutkan. Elio dan Tara tak hanya sudah meninggalkan Barcelona, tapi juga Spanyol seminggu yang lalu. Kenapa Anda tak segera informasikan padaku saat Anda temukan mereka? Oh, kami akan lakukan itu besok. Toh mereka sudah pergi. Hohoho. Apa yang lucu soal itu? Kau bodoh? Lupakan saja, membakar tempat ini tak akan menyelesaikan apapun. Duniaku sudah runtuh. Apa yang kulakukan hingga pantas menerima ini? Kenapa aku dikelilingi oleh orang-orang jahat? Paranoiaku terbukti benar sekali lagi. Aku tak bisa percaya siapapun kecuali diriku sendiri. Kusampaikan ke keluarga Rios dan tanya apa aku bisa tinggal dengan mereka lebih lama. Mereka memastikan aku bisa tinggal selama yang aku butuhkan. Mereka juga tak bisa menghubungimu. Mereka tak mungkin meninggalkanmu. Mungkin mereka pergi mencari cara untuk membantumu. Angkat dagu ratu, nanti tiaramu jatuh. Keramahan dan energi positif keluarga ini tak tertandingi. Tetap saja membuatku sedih aku belum bisa pulang. Beberapa hari kemudian, herannya, Manu menawarkan padaku belajar bahasa Katalan. Sebagai ganti, aku akan mengajarinya bahasa Inggris. Dia bicara dengan natural, sementara aku merasa seperti terlahir dengan lidah yang salah. Setiap kali Manu marah padaku karena membuat kesalahan, aku alihkan perhatiannya dengan pertanyaan. Kenapa kalian pakai Celsius dan bukan Fahrenheit di sini? Kenapa bahasa Katalan dan bukan Spanyol? Dan ada apa dengan tidur siang? Sumpah, seolah seluruh kota tiba-tiba mati di siang bolong. Sekilas pertanyaanku seperti menjengkelkan, tapi dia sungguh menjawab semua itu. Aku bisa lihat sikap dinginnya perlahan mencair. Waktu berlalu dan bahasa Katalanku makin membaik. Hari ini aku bahkan ngobrol dengan orang tua Manu sambil kerja. Mereka bilang restoran ini didirikan beberapa generasi yang lalu dan banyak pasangan yang bermasalah mampir ke tempat ini. Namun pada akhirnya cinta akan selalu menang karena masakan kami menyembuhkan mereka. Mungkin terdengar romantis, tapi sebenarnya itu karena kakek buyutku senang menjadi guru cinta. Sementara nenek buyut ingin jadi terapis pasangan. Sejak saat itu, berkat Manu dan rekan kerjaku, kehidupanku jauh lebih mudah. Setiap kali aku mengacau, mereka menawarkan bantuan atau bimbingan. Suatu kali aku tersesat saat mengantar makanan dan sudah pergi terlalu lama. Tapi saat aku kembali, mereka tak mengkritikku. Salah satu dari mereka bercanda aku tak tahu daerah itu karena aku jarang keluar. Jadi Gusman menyarankan kami bertiga pergi ke pantai sepulang kerja. Vitamin laut sepertinya apa yang kubutuhkan. Hah? Tapi hanya Manu yang menungguku setelah shift kami. Hanya kita saja, Gusman dengan teman kencannya yang seksi. Gusman, kau tukang tipu yang jahil. Tetap saja, ini bukan kencan ya kan? Hanya dua teman saling mengenal satu sama lain. Awalnya aku mengira kami akan menyusuri La Rambla dan sampai di pantai Barceloneta. Tapi Manu membawaku ke Playa Badalona yang sedikit lebih jauh, tapi cukup sepi dan indah. Aneh kenapa TripAdvisor tak menyebutkan tempat ini. Manu mengeluarkan sebotol kava, teh khas dari Barcelona. Wah, bukankah ini mahal? Apakah yakin aku bisa minum ini?
Kau sudah bekerja keras dan pantas bersantai dengan baik. Sungguh pengertian, dia bisa saja membuatku tersipu. Kemudian kami bersulang atas kedatanganku yang kacau kemari. Itu dia. Dengan Manu, aku bisa lihat sisi sederhana dari Barcelona. Tak sering aku dapat kesempatan berada di tempat secantik ini. Sebaiknya aku lebih beradaptasi. Lagi pula, jika aku tak di sini, aku tak akan pernah bisa mengamati monumen megah ini dari dekat. Yesus! Maksudku, Gusman, dia mengalami kencan yang buruk dan datang untuk melampiaskannya. Apa yang kau pikirkan, Mikaela? Kau punya pacar, ingat? Akhirnya kehidupanku di sini makin menyenangkan. Aku sepertinya mengadopsi mentalitas Mañana, jadi pelan-pelan saja jadi motoku. Aku sekarang sadar siapapun yang menciptakan siesta itu seorang jenius. Orang-orang terkadang mulai bernyanyi sementara yang lain ikut bernyanyi bersama atau menari mengikuti alunan musik. Orang Spanyol tampaknya lebih menghargai kualitas hidup dibandingkan orang Amerika Serikat. Namun, aku masih rindu rumah dari waktu ke waktu dan Manu adalah satu-satunya yang sepertinya sadar. Kau bisa bicara padaku kapan saja, yakinlah itu. Kami semua senang ada kau di sini. Oke, aku mungkin sudah sedikit naksir padanya. Tidak, fokus Mikaela. Pikirkan Elio, pacarmu. Aku penasaran bagaimana kabar dia dan Tara. Omong-omong, aku melihat mereka lagi malam itu. Di acara TV tentang pariwisata di Marseille, Prancis. Dan tanpa malu mereka mengaku sebagai pasangan. Aku tak bisa mempercayainya. Tapi tanpa pasporku, aku tak bisa menuju ke mereka. Jadi ku minta Manu dan Gusman pergi ke sana. Dan mereka setuju. Sis, jangan khawatir. Aku akan senang sekali membawakan para pengkhianat ke pengadilan atas namamu. Tak peduli apa yang terjadi, seumur hidup aku akan berhutang budi ke mereka, para malaikat penjagaku. Mereka kembali setelah beberapa hari dengan barang-barangku. Tapi Manu bilang mereka tidak menunjukkan penyesalan, malah menyalahkan semua padaku. Di saat kulihat mereka, aku tahu mereka berdua berpergian dengan mengemis. Percayalah padaku sayang, mereka tak pegang uang. Tapi aku masih punya pertanyaan. Jadi aku pun segera menelpon Tara dan kekacauan pun terjadi. Tara berkata paranoia dan keras kepalaku membuatnya lelah. Begitu juga Elio. Kami menyimpannya sendiri selama ini karena tak ingin menyakitimu. Tapi sebenarnya sungguh melegakan tanpa adanya dirimu. Kau tahu kami dihubungkan dengan kesamaan trauma, yaitu kau. Bagus, kuharap kalian berdua senang mengemis ke orang asing bersama. Tara, apa kau bicara dengan Mikaela? Miki, tunggu. Aku tak bisa dengarkan sepatah kata lagi. Bahkan sudah tak ada air mata yang tersisa padaku. Manu duduk di sampingku. Hei, kau sudah singkirkan para pengkhianat itu. Kenapa cemberut? Aku baik-baik saja. Jangan hiraukan aku. Aku hanya kehilangan 2 orang yang kupercaya selain keluargaku. Bukan masalah. Ayolah, itu tak seburuk itu. Menyerahlah. Apa-apaan? Ups, salahku. Jangan menyerah. Maksudku cerialah. Jangan tertawa, aku bersungguh-sungguh. Sejak kau di sini, kau sudah jadi jauh lebih mandiri. Ya kan? Kau cukup kuat, gadis yang tangguh. Dia benar, dan bukan hanya karena aku suka padanya. Aku begitu terjebak dalam segalanya sampai tak sadar sudah mempercayakan hidupku padanya yang hampir tak kukenal. Aku sangat mengandalkan dia dan keluarganya. Mungkin tak terlalu buruk mengetahui orang baik masih ada. Dan laki-laki ini, dia membuat begitu sulit bagiku meninggalkan tempat ini. Saat fajar menyingsing, aku terbangun oleh suara helikopter yang membekakkan telinga. Itu lambang keluargaku. Orang tuaku pasti sudah mengirim heli itu. Seorang pria menghampiriku dan berkata bahwa ayahku ingin aku pulang karena aku sudah menghilang tanpa kabar terlalu lama. Lalu dia langsung menggandengku dan kami langsung terbang kembali ke Amerika. Kumohon padanya untuk kembali supaya aku bisa pamitan ke Manu, Gusman, Pak, dan Burios. Para penyelamatku, tapi permohonanku sama sekali tidak digubris. Aku akhirnya pulang dan kuliah, tapi sebagai orang yang berbeda. Aku bertekad untuk lebih bergaul dan berteman dengan orang baru. Dan tak hanya bualan. Aku sungguh pindah ke asrama supaya dikelilingi dengan teman sebayaku. Sudah lama sekali, tetapi aku belajar membuka diri dan menjaga kepercayaanku. Tak seharusnya kulewatkan persahabatan hanya karena ketakutan tak berdasar. Tapi aku tak bisa mengalihkan pikiranku dari Manu. Kami bahkan tak mengucapkan selamat tinggal dengan baik dan tidak punya cara untuk menghubungi satu sama lain. Jadi aku balik ke Barcelona untuk mencarinya. Tapi saat aku tiba di sana, keluarganya bilang dia baru saja pergi ke bandara. Ternyata dia juga pergi mencariku. Aku langsung naik taksi dan menuju ke bandara. Segera setelah sampai, ku cari penerbangan paling awal ke Amerika sudah lepas landas. Demikianlah bagaimana waktuku di luar negeri berakhir. Mikaela, mi amor, di mana kau? Ya, cintaku. Ambil foto itu lagi. Aku di sini, mata tertuju padaku. Ya, aku tak mengerti kenapa kau tak naik penerbangan itu. Aku punya firasat akan melihatmu lagi jika aku berbalik. Anggap saja itu telepati.
Kata mereka senam adalah ratu dari olahraga dan kataku aku sedang berada di momen ratu dalam hidupku. Aku mendarat dengan sempurna dan mendapat medali emas. Saat aku melangkah ke tempatku, pria ini bergegas mendatangiku. Kemampuanmu sangat memukau. Aku Nick, pelatih nasional dan aku ingin kau berada dalam timku. Telingaku mulai berdenging dan kepalaku rasanya seperti berputar. Dan kukira aku akan muntah. Rasa mual itu tak kunjung pergi sementara anggota timku yang sangat bersemangat terus saja menggodaku. Katakan ya Kylie, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Aku tak tahan lagi, jadi kubuka pintunya. Tidak, aku tak mau punya pelatih laki-laki. Aku benci padamu, aku benci laki-laki. Hai, aku Kylie dan ada alasan valid kenapa aku sangat tak suka laki-laki. Ibuku meninggal saat aku masih kecil dan bukannya menghabiskan waktu denganku, ayahku menjadi tukang kencan. Dia selalu membuat alasan. Orang tak bisa hidup tanpa cinta, kau akan mengerti jika dewasa. Jika ini yang diperbuat cinta ke semua orang, maka aku tak mau. Aku bersumpah tak akan jatuh cinta. Tidak, aku masuk ke asrama yang semuanya perempuan. Dan seiring waktu berlalu, kebencianku terhadap laki-laki kian tumbuh. Hanya dekat dengan bau laki-laki sudah membuatku pusing dan mual. Di rumah, ayah menungguku dengan tipikal tampang hooknya. Kylie, kenapa kau menolak bergabung dengan tim nasional? Kenapa menolak impianmu? Impianku atau ayah? Seolah ayah peduli, ayah tak pernah ada untukku. Itu adalah masa depanmu, Kylie. Akan baik-baik saja, tak ada universitas yang akan menolak bakatku. Tapi bagaimana kalau kau tak bisa lulus? Ayah, nilaiku mungkin jelek, tapi aku tak sebodoh itu. Tak, bisnisku tak berjalan begitu baik. Aku tak bisa membayar uang sekolahmu lagi. Kau harus kembali ke rumah. Apa? Dan jika aku tak lulus, maka aku tak bisa kuliah. Jika aku tak bisa kuliah, maka aku tak bisa cari pekerjaan. Dan jika... Tapi masih ada tawaran beasiswa dari sekolah lain untukmu yang bisa kau pertimbangkan. Aku langsung setuju. Aku tak bisa duduk di sini melihat ayah memupus impianku dengan ketidakmampuannya. Ya, lingkungan baru mungkin agak menantang, tapi aku gadis yang kuat. Aku bisa menjalani ini. Tapi, hari berikutnya, ayah mengantarku ke bangunan yang mirip benteng. Rupanya sekolah baruku. Dan untuk menambah masalah baru, berdiri di sana untuk menyapaku adalah seorang cowok. Sekarang secara resmi aku punya perasaan buruk tentang tempat ini. Dengan enggan aku mengikutinya ke kantor wakil kepala sekolah dan aku harus duduk di sana dengan mulut tertutup. Dia menyodorkan sebuah formulir padaku. Kau tak terlihat baik. Ayo kita lakukan ini dengan cepat. Silakan, tanda tangan di sini. Kemudian dia menjulurkan tangan untuk berjabat tangan. Selamat datang ke St. John SMA khusus laki-laki. Maaf? Khusus laki-laki? Ya, itu benar. Kau satu-satunya perempuan di sini. Aku menerobos keluar ruangan. Koridor itu penuh dengan cowok. Mereka ada di mana-mana. Selamat datang, Rosie. Kami sudah menunggu, Rosie. Ku coba berlari melewati mereka, tapi sangatlah sulit hingga aku tersandung kakiku sendiri dan cowok ini menahanku dari jatuh. Tapi perutku yang bergejolak mengatakan sesuatu. Aku muntah ke sekujur tubuhnya. Cowok ini menjerit dan melepaskanku. Semua melongo menatapku seolah aku ini burung eksotis. Dengan harga diri yang tersisa, aku bangkit dan tertatih-tatih kembali ke kantor wakil kepala sekolah. Aku menolak beasiswa ini. Kau baru saja tanda tangani berkasnya. Kau tak bisa pergi begitu saja. Aku teramat marah dan tak bisa berkata apa-apa. Ayah pasti merencanakan ini semua. Sepertinya aku tak punya pilihan lain kecuali bertahan di tempat ini. Jadi di hari pertamaku sekolah, kututupi diriku mulai dari ujung kepala hingga kaki seperti ninja. Tapi spanduk apa itu? Untukku? Aku masuk ke ruang kelas berusaha agar tidak muntah. Tempat ini sungguh aneh. Aku tak bernyanyi dan aku tak dipanggil Rosie. Saat guru menyuruhku untuk memperkenalkan diri, kuputuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menetapkan beberapa aturan dasar. Namaku Kylie. Aku tak menyanyi dan kalian semua menjijikkan. Aku minta kalian paling tidak tetap berada sejauh 2 meter dariku. Kalau tidak, aku akan berputar menendangmu ke dimensi lain. Yang membuatku heran, para siswa tak terintimidasi. Sebaliknya, mereka semua bertepuk tangan dan bersiul padaku. Aku benci cowok. Aku berjalan gontai ke kursiku dan hendak duduk, tapi kemudian ada yang menendang kursiku menjauh. Aku menoleh untuk memelototi pelakunya. Oh, itu cowok yang kumuntahi kemarin. Menjauhlah, aku tak mau ada muntahan lagi di badanku. Kylie dan Jerry keduanya siswa baru, jadi semuanya bantu mereka menyesuaikan diri. Jadi, Jerry ya, dia balas melotot padaku. Di tengah-tengah semua cengiran ala kucing cesir siswa laki-laki lainnya. Ini akan menjadi neraka. Selesai kelas, para cowok mengikuti tiap langkahku. Jadi aku harus jungkir balik untuk melarikan diri. Tapi itu hanya membuat mereka bersorak makin keras. Aku segera kembali ke asramaku, tapi situasinya tak lebih baik. Apa mereka tak pernah melihat perempuan sebelumnya? Aku mengunci diri di kamarku setiap malam dan hanya pergi untuk bergegas ke kantin untuk beli makanan. Setelah seminggu tinggal seperti ini, aku sangat tidak baik-baik saja. Aku sedih di kelas dan kesepian di malam hari. Suatu malam, aku sedang scrolling ponselku saat kulihat ada lowongan di kafe dekat sekolah lamaku. Kalau aku kerja sepulang sekolah, aku bisa hindari para cowok aneh itu dan bergaul dengan teman-teman lamaku. Jadi aku mendaftar pekerjaan itu dengan mudah diterima dan merasa senang sekali hingga aku bertemu Jerry. Kenapa kau di sini? Aku segera keluar dari dapur. Harus bagaimana sekarang? Apa si brengsek ini menghantuiku atau apa?
Tapi aku sungguh butuh pekerjaan ini. Jadi ku masukkan secari kertas ke loker Jerry mengatakan bahwa saat kami berdua menyelinap keluar dari asrama untuk bekerja, mari kita rahasiakan ini sama-sama. Dan yang mengejutkan dia setuju akan hal itu. Tapi bukan itu saja masalahnya, aku ada masalah soal licin. Aku punya jemari mentega. Aku menumpahkan kopi di lantai lalu tergelincir di atasnya, menjatuhkan kue di pangkuan seorang wanita dan laki-laki. Jumlah cangkir yang sudah kupecahkan, aku memohon pada pemilik untuk memberiku kesempatan terakhir sebagai pembuat roti. Tapi hasil akhirnya mengerikan. Aku merasa sangat kecewa saat ku dengar seseorang berkata, Teman sekelas butuh bantuan? "Oh, Jerry dan bau cowoknya." Aku segera pergi ke kamar mandi. Apa semuanya baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tetaplah di sana. Aku alergi pada laki-laki. Aku mendengar Jerry tertawa, jadi kujelaskan padanya bagaimana aku ini serius. Dan berada di sekitar laki-laki membuatku mual. Oh, jadi itulah kenapa kau muntah padaku hari itu? Hei, mungkin aku bisa bantu pekerjaanmu. Ya dan tidak, aku tak butuh bantuanmu. Aku tak melakukan ini untukmu. Oh ya Tuhan, apa itu? Roti? Aku tahu ini buruk, tolong hentikan. Kylie, sebagai pegawai setia kafe ini, aku bersikeras melakukan ini demi keselamatan pelanggan. Mendengar ini, aku setuju membiarkan Jerry membantuku. Terima kasih atas arahan jarak jauhnya, aku akhirnya membuat roti yang enak dan berhasil mempertahankan pekerjaanku. Sejak itu kami jadi makin dekat. Jerry punya ide untuk menyembuhkan alergiku terhadap laki-laki. Dia biarkanku mendekati cowok di tingkat kenyamananku sendiri. Di kafe, dia menyemangatiku untuk menerima pesanan dari pelanggan laki-laki. Di sekolah, dia membantuku belajar kelompok dengan beberapa teman-temannya. Awalnya, aku waspada terhadap mereka, tapi kurasa mereka tak terlalu buruk. Tak hanya itu, mereka juga memberiku intervensi pelajaran, cowok 101, di mana dengan bercanda mereka menganalisa perilaku cowok untuk membantuku bergaul. Dari mulai gimana cowok menyapa, mengambil foto keren, hingga menggoda. Apa kau ini karcis parkir karena ada tilang tertulis di dirimu? Itu cara kalian menggoda para cewek? Lucu sekali. Kau tak menyukainya, tapi bagaimana kalau ku bilang padamu aku serius? Aku menyukaimu, Kylie. Aku langsung menutup mulutku, tapi bukan karena aku merasa mual. Apa yang harus kulakukan? Mengatakan ya atau... Tiba-tiba ponselku berdering. Itu ayah. Bagaimana sekolah sayang? Sudah punya pacar belum? Apa hanya itu yang ayah pedulikan? Benar, itu mengingatkanku ini semua hanya pengaturannya dan aku tak bisa berikan apa yang dia mau. Tak ada pacar. Aku teriak lalu menutup telepon. Aku berbalik untuk memberitahu Jerry untuk berhenti bercanda, tapi para cowok sudah menindihnya di lantai. Beraninya kau menggoda Rosie? Dia milikku, bukan milikmu. Hentikan! Ku ambil majalah dan menyatakan aku tak akan pernah pacaran dengan satupun dari kalian selamanya karena ini tipeku. Sekarang keluar. Tapi keesokan paginya aku tiba di kelas melihat semua siswa memakai wig dan pakaian perempuan. Mereka mengelilingiku dan syukurlah Jerry menyeretku keluar dari sana tepat waktu. Apa kau tak pikir mereka aneh? Mereka jadi sangat kompetitif dan terus memanggilku Rosie. Jerry bilang dia juga tak paham, ada sesuatu yang sangat mencurigakan soal beasiswa ini. Jadi kami menyelinap ke kantor administrasi untuk melihat apakah fileku punya jawabannya. Setelah mencari beberapa saat aku menemukannya. Tapi siapapun yang dijabarkan di sini bukanlah aku. Aku bukan murid dengan nilai A. Aku tak menyanyi atau bermain gitar. Dan aku bukan social butterfly. Kemudian Jerry memberiku binder berlabel Rosie satu-satunya. Ada legenda sekolah bahwa saat Rosie muncul, satu-satunya bunga di taman akan mekar. Sihir Rosie sangat kuat hingga tiap siswa akan memperebutkan cintanya. Memang ada bunga mekar di taman yang artinya aku adalah Rosie. Jadi mereka hanya mencintaiku karena sihir usang, aku bertaruh kau pun begitu. Aku tak bisa berada di sekolah ini lebih lama lagi, jadi aku pulang dan meringkuk di kamarku. Saat mendengar ketukan di pintu, aku mengintip keluar dan melihat Jerry. Aku membanting pintunya. Kylie, dengar, itu semua aku. Tak ada sihir atau apapun. Awalnya, kukira kau ini Queen Bee yang suka perhatian. Tapi berada di dekatmu membuatku menyadari kau ini anak cengeng, ceroboh yang lucu tapi juga cewek tangguh yang berusaha berdiri dengan kaki sendiri. Itulah kenapa aku menyukaimu. Apa kau tak apa? Tolong, lanjutkan. Aku menyukaimu karena kau ini Kylie, bukan Rosie. Aku tak bisa menahannya lagi, lalu mulai menangis. Aku akhirnya membuka diri ke orang lain, tapi ini semua palsu. Tak satu pun dari mereka mau jadi temanku, mereka hanya suka Rosie. Kemudian ayah muncul. Tentu saja, dialah yang membiarkan Jerry masuk. Melihatku begitu, ia tampak sedih, lalu mendudukanku untuk memberitahu sesuatu. Sebenarnya, ibumu dulu belajar di sekolah itu juga. Ibu adalah anak ajaib yang jago dalam pelajaran dan bernyanyi. Saat reputasi sekolah menurun, kepala sekolah melanggar aturan dan mengundangnya untuk masuk ke sekolah itu. Dengan harapan dia akan membawa mereka menuju prestasi. Awalnya, siswa laki-laki keberatan, tapi perlahan dengan bakat dan perilakunya yang baik, dia mendapat rasa hormat mereka dan dengan senang mereka memanggilnya Rosie. Ibumu hebat dan aku tak percaya keberuntunganku saat kudapatkan hatinya. Aku begitu tersesat tanpanya hingga ku coba menutupi kekosongan itu. Aku berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain, meninggalkanmu sendiri. Baru kemudian aku sadar masih bisa kutemukan kesenangan hidup bahkan tanpa Rosie di sisiku. Kylie, ku ambil risiko mengirimmu ke sekolah itu karena aku ingin kau hadapi ketakutanmu.
Jangan abaikan cinta hanya karena masa lalumu yang menyakitkan, seperti yang kulakukan. Aku akhirnya paham asal-muasal perilaku ayah dan merasa sangat kasihan padanya. Maaf menyela, tapi jika Ibu Kylie adalah Rosie yang pertama, dan sihirnya langsung memikat semua orang, lalu kenapa dia mendapatkan penolakan pada awalnya? Oh, sebenarnya Rosie satu-satunya itu cuma mitos. Tak ada sihir sama sekali. Bertahun-tahun, cerita itu pasti berubah menjadi dongeng. Sekarang setelah Jerry membahas ini, kusadari profilku lebih terlihat seperti ibu daripada milikku. Bahkan sebelum masuk sekolah ini, semua orang membicarakanmu yang jago musik dan hanya mengencani siswa berprestasi. Seolah seseorang menciptakan image palsu untuk membuatmu begitu menarik. Ayah bilang wakil kepala sekolah lah yang menawarkan beasiswa. Kami saling mencocokkan dan kami yakin bahwa pasti dia yang berada di balik semua ini. Aku dan ayah pergi ke sekolah untuk menemuinya, tapi dia menyangkal semua dan bahkan mengeluarkanku. Hari berikutnya di tempat kerja, Jerry memberitahukan berita besar. Ada rumor soal siswi lainnya. Sepertinya wakil kepala sekolah ingin mencari Rosie baru. Ini harus dihentikan. Dia tak bisa terus memperalat anak perempuan seperti ini. Sudah saatnya kebohongannya diungkap. Kami bertiga memasukkan banyak sekali pendaftaran siswi perempuan dan akhirnya terpilih. Pada hari penerimaan, Jerry menyamar jadi cewek dan aku jadi cowok, lalu pergi ke sekolah bersama-sama. Semua cowok berkumpul mengelilingi Jerry dan melongo melihatnya seolah dia iPhone baru atau semacamnya. Kemudian wakil kepala sekolah memperkenalkan dia sebagai siswi baru, Jessie. Hai, aku Jessie dan aku ingin beritahu kalian satu rahasia. Kemudian dia mulai melepaskan wignya dengan cara yang sangat dramatis, membuat semua siswa terkesiap kaget. Apa, menurut kalian aku tak cantik? Aku memegangi perutku dan berusaha mengontrol tertawaku. Kau sangat cantik. Oh, konyol. Aku tak hanya cantik, aku ini juga jago musik. Kemudian dia mengeluarkan biola dan mulai membuat suara-suara bising yang memekakkan telinga. Apalagi aku ini bunga kecil yang rapuh. Kemudian dia mematahkan biola itu menjadi dua di depan mata semua orang yang ketakutan. Itulah petunjukku untuk masuk. Kulepas samaranku dan menunjuk ke Jerry. Dasar ular licin, kau berusaha mencuri para priaku? Semua cowok di sekolah ini milikku. Lalu aku mendatangi Jerry dan menjambak rambutnya. Kenapa kau di sini? Aku sudah mengeluarkanmu. Semua orang terkejut mendengarnya dan bertanya ke wakil kepala sekolah soal itu. Kemudian aku melambaikan bunga yang kupegang. Teman-teman, tak ada Rosie satu-satunya. Ini bunga yang menandai Rosie dan ini terlihat palsu bagiku. Para cowok pun jadi makin naik pitam ke wakil kepala sekolah. Baiklah, aku yang melakukannya. Memangnya kenapa Rosie satu-satunya itu tak nyata selama itu berhasil? Toh kulakukan ini hanya untuk membangkitkan lagi sekolah ini. Sekolah ini layak dapat kepala sekolah yang berdedikasi sepertiku. Bukan yang dulu yang bahkan tak pernah muncul dan bisa saja pensiun sekarang. Dengan putus asa dia berteriak saat sekelompok siswa yang tak puas menariknya keluar. Sisanya berlari ke arahku dan berkata mereka merindukanku. Jadi bahkan di antara semua kebohongan itu, pertemanan kami masih nyata. Dan lebih baik lagi, kini aku tak merasa pusing atau tak enak badan sama sekali. Semua orang di sini untuk menghiburku. Cowok-cowok, ayah, dan tentu saja calon pacarku, Jerry. Kami belum pacaran karena cewek harus jual mahal. Tiba-tiba ada suara menyela selebrasi kami. Itu Nick. Pelatih tim nasional. Penampilan yang bagus. Apa kau pertimbangkan lagi untuk bergabung dengan tim? Mempertimbangkan lagi? Nick, anggap aku 100%. Tidak, 1.000.000% setuju. Halo, namaku Dixie dan aku punya cerita yang cukup aneh untuk kalian hari ini. Terima kasih pada cerita pendek remaja karena telah menceritakan kisah hidupku, jadi silakan subscribe ke channel ini. Aku dulu punya kehidupan yang sempurna. Ibuku adalah seorang pengacara untuk firma hukum ternama, tapi ayah bekerja dari rumah. Dan bersama kami adalah tim terhebat. Dan Dixie terus berlari dan bisakah dia berhasil? Wow, ya, dia bisa. Woohoo! Dan dia menembak dan dia mencetak skor. Oh ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Hari ini adalah turnamen antara ayah dan anak perempuan dan tebak siapa yang menang. Nah, turnamen berakhir. David, kau tak bisa terus membesarkan anak kita seperti berandal. Bersihkan tempat ini dan ayo bantu aku menyiapkan makan malam, Dixie. Ibuku benar-benar pembunuh kesenangan. Saat makan malam, aku sangat bersemangat membahas ulang tahunku yang akan datang dengan ayah dan ibuku. Aku akhirnya menuliskan apa yang ku mau. Hanya ada satu hal di daftar itu. Kita sudah membahas ini. Kau tak akan punya adik. Tapi kenapa? Kumohon, Bu. Aku janji akan membantu bayi itu dan aku bahkan akan berhenti Tidak, kita tak akan punya anak lagi. Tulis yang lainnya dalam daftarmu. Tapi Bu, hanya itu yang kuinginkan. Kalau begitu inginkan yang lainnya. Ayo sayang, pasti ada hal lain yang kau inginkan. Seorang bayi itu permintaan yang cukup tinggi. Jika kalian tak memberiku adik perempuan, aku akan mogok makan hingga kalian mendengarku. Silakan saja. Aku terlalu lelah untuk ini. Sekarang biarkan aku makan malam dengan tenang. Tentu saja dia bahkan tak peduli jika aku membuat diriku sendiri kelaparan. Aku naik ke atas dan berteriak dalam bantalku. Ibuku begitu mustahil. Hei sayang, apa kau baik-baik saja?
Istrimu membunuhku. Ayolah sayang, berikan ibumu kelonggaran. Punya bayi itu hal besar. Dan mungkin bukan waktu yang pas untukku dan ibumu karena pekerjaan dan yang lainnya. Apalagi, tentu saja pekerjaan lebih penting baginya daripada kita. Ibumu mungkin kebanyakan bekerja, tapi percayalah dia sayang padamu. Dan aku punya hadiah sempurna untuk ulang tahunmu. Akan luar biasa dan bahkan lebih baik daripada bayi yang menangis. Aku meragukannya, tapi kita lihat saja. Beberapa minggu kemudian di malam ulang tahunku ke-14, semuanya hancur. Aku ada di kamarku saat ku dengar keributan di bawah. Itu pasti ayah yang memasang dekorasi. Tapi kemudian ku dengar ayah dan ibu saling memaki, jadi aku lari ke bawah melihat ibuku duduk di kegelapan. Ibu, kenapa ibu duduk di sini sendirian? Mana ayah? Dan kenapa ayah tak memasang dekorasiku? Sayang, tak ada cara yang mudah untuk memberitahumu ini, tapi ayahmu meninggalkan kita. Kami bermasalah selama ini dan aku sudah mencoba menjaga keutuhan kami, sayang. Percayalah padaku, aku sudah berusaha, tapi ia pergi. Pembohong, pembohong, ibu bohong. Ayah tak akan pernah lakukan itu. Aku akan menelponnya sekarang. Dan dia akan beritahu aku kalau ibu bohong. Tapi ibu tak bohong. Aku menelpon setiap hari selama berminggu-minggu, tapi ayah tak pernah mengangkat teleponnya. Dia sungguh pergi. Aku tak percaya ini. Bagaimana bisa dia meninggalkanku tanpa berpamitan? Seolah semuanya tak cukup buruk. Ibuku masuk ke kamarku suatu hari mengenakan pakaian pedesaan yang sangat konyol. Kita pindah ke desa. Apa? Ke desa? Kenapa? Kurasa berada di sini di rumah ini mungkin terlalu berlebihan. Dan jika kita ingin sembuh, kita butuh awal yang baru. Pekerjaan baru, rumah baru, kehidupan baru. Dan musim panas ini kau punya banyak waktu untuk beradaptasi sebelum sekolah dimulai. Aku tak akan pergi. Bagaimana jika ayah kembali padaku? Dia tak akan kembali. Aku tak percaya pada ibu. Ibu hanya berusaha membawaku jauh darinya. Kemasi barangmu, kita pindah hari ini. Tandai kata-kataku, aku tak akan pindah. Tak akan. Tapi tentu saja cara ibu atau tidak sama sekali. Sayang, ada sesuatu yang perlu kuberitahu soal tempat ini. Tempat yang akan kita tuju adalah rumahku, tempat aku tumbuh. Hah? Ibu tak pernah cerita soal rumah ibu. Dan sekarang tiba-tiba kita pindah ke sana? Aku tahu ini aneh, tapi ceritanya panjang. Tapi percayalah padaku, kau akan segera tahu. Dan akhirnya kau akan ketemu adikku Rose. Adik perempuan? Ibu punya adik dan tak pernah cerita padaku? Tuhan, apa aku tahu apapun tentang ibu? Oh iya, kita sudah sampai. Aku mendongak ke atas dan kulihat seluruh peternakan terhampar di depan mataku. Dan itu Rose, tantemu. Seorang wanita yang hampir secantik ibu berdiri di jalan masuk sedang memegang garu. Aku bisa langsung rasakan kalau dia tak menyukai kami. Wah, lihat siapa ini. Kenapa kau di sini? Ini rumahku, Rose. Aku tak perlu menjelaskan apapun padamu. Rumah? Tolong jangan membuatku tertawa. Suamimu pergi dan kau ingat kalau kau punya rumah. Kaya betul. Hai Tante Rose, aku senang bertemu denganmu. Tentu. Dia hanya berjalan pergi dan lanjut menyekop jerami, kasarnya. Tapi Tante Rose lebih dari kasar. Dia kejam. Dia tak pernah bicara pada ibuku dan aku. Dia selalu pura-pura seolah kami tak ada. Dan parahnya lagi, ku coba bertanya pada ibu apa yang terjadi di antara mereka. Tapi dia menolak memberitahuku. Para orang dewasa. Merasa agak sesak, suatu hari aku jalan-jalan ke danau saat kurasakan sesuatu seperti batu menghantamku. Aduh! Hei, apa-apaan kau? Oh, maaf sekali, aku tak tahu ada kamu. Aku Callum dan kau pasti Dixie. Hah? Bagaimana kau tahu siapa aku? Ini kota kecil, kami tahu semua orang. Jadi bagaimana menurutmu tinggal jauh dari kota besar? Mengerikan, tak sabar hingga ayah datang untuk membawaku pergi jauh dari sini. Ya, soal itu aku turut menyesal. Ayahku juga pergi, jadi aku paham bagaimana perasaanmu. Dengar, aku tak kenal siapa kamu atau apa yang kau pikir kau tahu. Tapi ayahku tak meninggalkanku, oke? Dia cuma sibuk kerja. Oke, jangan pergi. Aku minta maaf. Ayo, coba kita lihat siapa yang bisa melempar batu paling jauh. Aku sangat marah ke Callum ini dan seluruh penduduk kota yang bodoh karena mengira ayah pergi. Tapi membayangkan lagi perang dingin di rumah, lebih baik aku bersamanya saja. Ternyata Callum adalah angin segar dan segera kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Suatu malam aku sedang tidur di kamarku saat ibuku berjalan masuk ke kamarku. Hei sayang, aku tahu bahwa ini sangat sulit bagimu, jadi ku bawa seseorang untuk membantu. Temui Summer, adik angkatmu. Aku tak percaya ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berlari dan memeluk ibu. Terima kasih banyak. Akhirnya aku punya adik, teman selamanya. Ya, kita akan berteman baik, kakak. Summer hanya berusia setahun lebih muda dariku, tapi dia sangat energik dan berjiwa petualang. Setiap pagi dia akan keluar kamar sebelum aku bangun untuk menjelajahi lahan, dan di malam hari, dia akan cerita padaku semua kisah petualangannya di siang hari. Yang terbaik dari semuanya, Summer juga tak suka sikap Tante Rose sama sekali. Jadi di malam hari kami menggunjing Rose di belakangnya hingga tertidur. Itu sangat memuaskan.
Aku melihatmu dengan Callum hari ini. Aduh, dia ganteng sekali. Apa dia pacarmu? Tidak. Kita hanya berteman. Oke, jika kau bilang begitu. Tebak apa yang kulakukan hari ini? Kubiarkan pintu kandang terbuka. Dan aku yakin semua hewan sudah kabur sekarang. Apa? Summer, kenapa kau lakukan itu? Karena Rose kasar ke kita. Yang dia pikirkan cuma binatang itu. Dan kita lihat saja apa yang dilakukannya saat semua hewan itu pergi. Kristus, itu buruk sekali, Summer. Tolong jangan lakukan lagi. Tante Rose akan marah sekali denganmu. Seakan-akan itu pertanda, ku dengar gedoran di pintuku. Summer melompat dan sembunyi di belakangku. Dasar kau tikus, beraninya kau. Aku tahu kau yang biarkan hewan itu keluar. Kau beruntung aku tiba di sana tepat waktu. Kalau tidak, apa? Rose, beraninya kau mengancam anakku. Beritahu pengganggu kecilmu itu jauh-jauh dari propertiku, atau aku akan berurusan dengannya. Aku bisa rasakan Summer gemetaran di belakangku. Dengan demikian aku harus jadi kakak dan melindunginya. Tante Rose, aku sangat menyesal. Itu tak akan pernah terjadi lagi. Tante Rose hanya melenguh lalu berjalan pergi. Itu hampir saja. Tapi setelah mereka semua meninggalkan kamarku, Summer mulai tertawa. Aku memperingatkannya untuk tak melakukan kejahilan konyol lagi. Tapi aku tahu kalau dia tak akan mendengarku. Berikutnya aku nongkrong dengan Callum, ku beritahu dia apa yang terjadi. Summer terus mainkan lelucon ke Tante Rose. Aku khawatir ini akan membuat ibu dan Tante Rose bertengkar bahkan makin sering. Ya, mungkin dia hanya berusaha beradaptasi dan itu caranya sendiri untuk berperilaku. Dia harus segera mengakhirinya karena Tante Rose yang galak itu tak main-main. Ngomong-ngomong, Summer itu seperti apa? Dia anak yang manis tapi selalu sibuk dengan petualangannya yang liar. Saat aku pulang hari itu, ibu dan Tante Rose sedang terlibat adu mulut. Aku kenal anakku, dia tak akan melakukan ini. Kau bisa marah denganku sesukamu, tapi jangan tuduh anakku sesuatu yang tak dilakukannya. Seseorang mengunci mobilku. Itu kau, Dixie, ya kan? Aku tak melakukannya. Sudah kubilang padamu. Apakah ini alasanmu kemari? Untuk menyiksaku? Apa belum cukup kau lakukan itu? Setelah tahun-tahun berlalu, aku tak percaya kau akan kembali untuk terus membuatku tersiksa. Rose, tolong jangan. Kemudian ibu juga mulai menangis. Bisa ceritakan padaku apa yang terjadi di antara kalian berdua? Cukup dengan segala rahasia. Saat aku dan Rose remaja, dia punya tabungan di mana dia simpan semua uangnya untuk keluar dari tempat ini dan memulai hidup di tempat baru. Dia tak pernah mau tinggal di kota kecil ini. Tapi suatu hari kakekmu berharap aku mengambil alih peternakan. Dan aku panik. Jadi kucuri tabungannya, naik kereta, dan pergi. Dan karena aku pergi, Rose terjebak di sini di peternakan. Aku benci kenyataan aku menyakiti adikku, tapi aku tak menyesalinya. Jika aku tak pergi, aku tak mungkin bertemu ayahmu, dan tak mungkin memilikimu. Oh ya Tuhanku, aku tak percaya kau melakukan itu. Itulah kenapa dia membenci kita. Kau menghancurkan hidupnya. Aku tahu, itulah kenapa aku kembali. Aku ingin perbaiki semuanya, tapi semua orang yang kucintai membenciku. Ayahmu, kau, dan adikku. Mungkin aku ini memang orang yang buruk. Apa yang kau lakukan memang buruk. Tapi, ibu bukan orang yang buruk, Bu. Tapi ibu harus minta maaf ke Tante Rose dan melakukan apa saja untuk menebusnya. Aku senang ibu mengakui kesalahannya dan ingin menebus kesalahan yang diperbuatnya. Jadi kami semua bicara dari hati ke hati di mana ibu akhirnya berani minta maaf ke Tante Rose. Awalnya dia masih marah, tapi kemudian... Kau tahu aku membencimu bertahun-tahun. Tapi karena kau tinggalkan aku dengan peternakan ini, aku sadar betapa aku mencintai tanah ini dan akhirnya temukan kesembuhan spiritualku di sini. Jadi di satu sisi aku harus berterima kasih dan maaf sudah jahat padamu. Kami semua berbagi pelukan hangat, rasanya sangat menyenangkan menjadi keluarga lagi. Saat aku kembali ke kamarku, aku lega melihat Summer di sana. Oh, syukurlah kau di sini. Di mana saja kau seharian? Sibuk berkeliling merencanakan lelucon terbaruku untuk Rose. Kau harus berhenti mengganggu Tante Rose sekarang juga. Dia dan ibu benar-benar sudah berbaikan. Lalu kuceritakan semua padanya, tapi yang membuatku terkejut, tidak, mengganggunya itu menyenangkan dan aku menyukainya. Kalau kau tak berhenti, aku akan bilang ke semua orang. Kau coba saja, tapi seorang pun akan percaya padamu. Aku ini imut dan menggemaskan. Summer, kenapa kita tak menjadi akur saja? Kenapa kau harus melukai hatiku, sama seperti yang lainnya? Tanyalah dirimu sendiri, jangan limpahkan itu padaku. Aku sangat marah. Adik dari neraka macam apa ini? Tapi dia benar. Tak ada yang akan percaya padaku kecuali aku menangkap basah perbuatannya. Tapi sebelum aku bisa lakukan apapun, aku sudah disibukkan dengan pekerjaan di peternakan. Suatu hari aku dan Callum membantu ibu di gudang saat Tante Rose berlari masuk. Ada yang hancurkan kandang ayam, menabrakkan traktor ke sana. Apa? Itu dia. Aku tahu siapa yang melakukannya. Itu Summer. Dialah yang melakukan semua ini. Bukan aku. Aku mencoba menanggung kesalahannya dan bicara padanya, tapi dia tak mendengarkan aku. Rose menatapku seolah aku ini gila.
Kau ini pembohong parah. Aku tahu kau yang lakukan ini. Aku punya bukti. Dia mengeluarkan video dan aku merasa seakan sedang dihantam. Itu aku. Aku mengendarai traktor itu, lalu menabrakannya dan mulai tertawa dengan histeris. Tidak, tak mungkin. Aku tak lakukan itu. Summer melakukannya. Summer yang melakukan semua itu. Aku berusaha memperbaikinya supaya Tante Rose bisa maafkan ibu. Tapi Summer kesal padaku dan mulai bertindak lebih berani. Terkadang kutemukan kejahilannya dan memperbaikinya sebelum kau lihat, tapi tak bisa kugagalkan semua. Di titik ini, semua orang menatapku dengan penuh keprihatinan di mata mereka. Sayang, siapa Summer? Summer, adikku, yang ibu adopsi. Aku tak melakukannya. Kau tak punya adik? Tunggu, kurasa aku tahu apa yang terjadi. Sekarang semua masuk akal. Diksi, Summer tak nyata. Kau mengarangnya. Itu tak benar, kau mengenalnya. Sebenarnya tidak, aku tak pernah bertemu dengannya. Oh, kasihan sayangku, kau butuh pertolongan. Aku tak gila. Tak apa sayang, tak apa. Ibu dan Tante Rose lalu mengantarkanku ke rumah sakit di mana aku akan diterapi. Callum juga ikut dengan kami dan duduk denganku di ruang tunggu. Aku bahkan tak bisa mempercayai otakku lagi. Aku bahkan tak tahu lagi apa yang nyata. Apa aku juga mengimajinasikanmu, Callum? Tidak, tak begitu. Aku nyata, Diksi. Dan aku akan ada di sini bersamamu di setiap langkah. Tepat saat itu, ibu dan Tante Rose kembali setelah berbicara dengan terapis. Diksi sayang, ibu sangat menyesal tak mendengar kamu dan kebutuhanmu sejak lama sekali. Aku tahu kau selalu ingin punya adik, tapi tak pernah serius menanggapimu. Ini salahku. Andai aku ada untukmu, mendengarkanmu, dan tak terlalu mengontrolmu, dan begitu berjarak denganmu, semuanya mungkin akan berbeda. Tapi sekarang aku janji akan selalu ada di sini bersamamu dan kau akan baik-baik saja. Ibu janji. Bagaimana dengan Summer? Kau tak membutuhkan Summer, kau punya kami. Kami semua. Jadi ini klub rumba. Kenapa orang itu tidak ada di sini? Apa aku salah? Tidak mungkin, aku sudah banyak mencari tahu. Oh, jangan salah paham, aku bukan penguntit, aku cuma melakukan pekerjaanku. Jelas ada yang mencurigakan dalam kasus ini. Mau tahu detailnya? Like dan subscribe ya. Aku Faith McKinnon, putri tunggal detektif swasta. Kedengarannya mungkin keren, tapi ayahku sebenarnya sangat cuek. Mungkin itu sebabnya dia hanya menangani kasus-kasus sepele untuk memenuhi kebutuhan. Aku tidak selalu memperhatikan bisnisnya. Aku lebih fokus belajar supaya masa depan kami lebih cerah. Apa yang kamu katakan, Pak? Ya, aku ikut. Kamu bisa mengandalkanku. Faith, aku baru saja mendapat pekerjaan besar. Seorang pelanggan telah membayarnya dengan sangat mahal untuk menyelidiki kasus ini. Seorang gadis bernama Selena Martinez baru saja mengalami kecelakaan dan jatuh koma. Tetapi tidak ada CCTV di jalan, dan hujan deras menghapus semua jejak. Polisi tidak dapat menemukan bukti apapun, jadi mereka menyimpulkan itu kecelakaan lalu lintas. Tetapi Tuan dan Nyonya Martinez tidak mempercayainya dan menduga pacarnya, Oscar Davis, terlibat. Jadi mereka harus bergantung pada ayah detektifku. Hahaha, sepertinya orang-orang membutuhkan bantuanku. Aku, McKinnon, bisa memecahkan kasus apapun. Untungnya, kedua anak itu bersekolah di sekolah yang sama denganku. Jadi ayah memintaku untuk mengawasi mereka. Oke, tidak ada yang rumit, jadi aku setuju. Itulah sebabnya aku di sini. Ku dengar Oscar menyukai rumba dan tidak pernah bolos kelas. Tapi kenapa dia tidak muncul hari ini? Aku sedang melihat sekeliling ketika sebuah tangan menepuk bahuku. Apa yang kamu lakukan? Maaf, aku tidak bermaksud menakut-nakutimu. Ya ampun, apa aku sudah mati? Soalnya aku melihat malaikat. Lihat bulu matanya yang membingkai mata coklat yang indah itu, dan rambut hitam panjangnya yang sangat mudah disentuh. Hei, kau masih bersamaku? Apa kau di sini untuk bergabung dengan guru rumba kita, Putri? Kalau begitu, kau datang ke orang yang tepat. Aku Zen, ketua klub ini. Ya, aku Faith. Aku suka rumba. Nah, bergabung dengan klub ini pasti akan membantuku dengan misiku, bukan? Tapi aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang tarian rumba ini. Astaga, bagaimana mereka bisa menari dengan sepatu hak tinggi seperti itu? Aku mencoba meniru siswa lain, tapi kakiku tidak mau mendengarkan. Membuatku tersandung dan untungnya, Zen menangkapku tepat pada waktunya. Apa kau baik-baik saja? Biar ku tunjukkan dasarnya sebelum kau melukai dirimu sendiri atau orang lain. Lalu Zen membawaku ke samping dan kami mulai menari dengan lengannya melingkari pinggangku. Dengan setiap putaran, aku merasa seperti dia menarikku lebih dekat dan lebih dekat lagi dan aku tidak bisa berhenti tersipu. Apa rumba seharusnya selalu seperti itu? Kemudian mata kami bertemu, tatapannya begitu lembut dan mempesona. Dan marah, Zen berhenti di tengah dan wajahnya menjadi gelap. Tepat di pintu ada Oscar. Zen segera menyeretnya keluar. Aku diam-diam mengikuti mereka. Aku melihat mereka bertengkar di sudut. Hentikan aktingmu. Biarkan aku melihat Selena, ku mohon. Kau masih punya nyali meminta untuk bertemu dengan adikku setelah apa yang kau lakukan padanya?
Berapa kali aku harus memberitahumu bahwa aku tidak ada hubungannya dengan kecelakaannya? Teruslah berbohong semaumu, tapi aku akan menemukan bukti. Kau akan segera membayar untuk apa yang kau lakukan. Zen, saudara laki-laki Selena, itu berarti kita berada di perahu yang sama. Penyelidikan bisa berjalan jauh lebih lancar jika aku tahu ini lebih awal. Aku langsung menemui Zen dan berkata, Selena Martinez adalah saudara perempuanmu? Ya, kenapa kau? Aku membantu menyelidiki kecelakaannya. Oh, benarkah? Zen ternyata kooperatif dan membantuku menjawab beberapa pertanyaan untuk penyelidikan. Orang tuaku tidak bisa tidak curiga Oscar ada hubungannya dengan kejadian itu. Dia agak terobsesi dengan Selena kami. Selena sudah menolaknya berkali-kali, tapi Oscar tidak berhenti merindukannya dan akhirnya Selena menyerah. Namun itu hanya memicu perilaku posesifnya. Dia membeli hadiah dan mengatur apa yang dikenakan Selena setiap hari. Dia mengikuti adikku kemana-mana, bahkan ke kamar mandi untuk memastikan dia aman, dan memanjat jendelanya untuk memeriksa tidurnya setiap malam. Astaga, itu gila. Selena lelah dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengannya untuk selamanya. Namun setelah itu dia ditemukan pingsan dalam sebuah kecelakaan. Itu tidak mungkin kebetulan. Aku yakin obsesi Oscar telah berubah menjadi kemarahan. Wah, sungguh tidak mungkin menilai seseorang hanya dari penampilannya. Padahal Oscar terlihat sangat manis. Untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, aku bertanya-tanya tentang Oscar dan Selena. Selena dulunya agak jahat, tetapi sejak dia dan Oscar berpacaran, dia sepertinya orang lain, jauh lebih baik dan ramah menurutku. Ya, mereka sangat manis bersama. Aku kaget saat mendengar dia putus dengannya. Hah? Manis? Apakah mereka membicarakan Oscar yang lain? Aku bahkan mendatangi tetangga Oscar dan menemukan bahwa ibunya adalah kepala asosiasi medis dan farmasi. Yang aku dengar hanyalah hal-hal baik tentangnya. Oh, anak manis itu. Dia selalu berlari keluar untuk membantuku membawa belanjaan. Dia bahkan memberiku nomor teleponnya untuk menelponnya saat aku butuh bantuan. Oscar anak yang sangat baik. Setiap tahun saat Halloween, dia mendekorasi seluruh rumah hantu untuk anak-anak tetangga. Dan tinggal di sana sampai semua orang yang datang untuk meminta permen pergi dengan sekantong penuh permen. Hal-hal menjadi sangat membingungkan. Sepertinya Zen dan yang lainnya menggambarkan dua orang yang sama sekali berbeda. Kenapa kau mengikutiku? Aku mendongak untuk melihat. Oscar, aku tidak. Aku mencoba lari tapi dia menangkapku. Jangan bohong, aku tahu kenapa kau di sini. Dan aku ingin bekerja sama. Karena aku juga ingin semua ini cepat berakhir. Baru setelah itu aku bisa bertemu Selena lagi. Baiklah, aku harus memberinya kesempatan yang adil dan membuat penilaianku sendiri tentang pria ini. Dan aku juga sangat ingin mendengar cerita dari sudut pandangnya. Dulu aku cukup sering diganggu sampai Selena mulai membelaku. Dia benar-benar satria berbaju zirah berkilauku. Dan saat itulah aku tahu aku telah jatuh cinta padanya. Dan dia benar-benar menyukaiku. Saat itulah dia kerja amal bersamaku untuk pertama kalinya. Dan kami kebetulan bertemu di klub rumba dan menjadi pasangan. Kami bahagia dan saling mencintai. Selena bahkan membelikanku hadiah dan merencanakan kencan kejutan. Semuanya baik-baik saja, bahkan luar biasa. Tapi tiba-tiba dia putus denganku, lalu mengalami kecelakaan. Aku hanya ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Pria ini tampak sangat tulus, bahkan agak konyol. Dia tidak mungkin menjadi orang yang bisa merencanakan rencana penuh kebencian, ya kan? Tapi kenapa tidak ada yang cocok dengan apa yang dikatakan Zen sebelumnya? Salah satu dari mereka pasti berbohong. Tapi siapa? Keadaan menjadi membingungkan. Namun malam itu, saat aku tiba di rumah, ayahku memberitahuku bahwa ia menemukan kamera dashboard dari mobil lain yang merekam momen saat mobil Oscar menabrak mobil Selena. Kasus ditutup. Siapa sangka kasus senilai $15.000 seperti ini bisa diselesaikan dengan mudah. Aku benar-benar jenius. Hahaha. Dengan kecepatan seperti ini aku akan menjadi jutawan sebelum kalian menyadarinya. Hah? Cuma itu? Tidak, ada yang tidak beres di sini. Naluriku mengatakan bahwa Oscar si polos itu tidak mungkin menjadi dalang yang licik dan kejam di balik semua ini. Keesokan paginya aku dikejutkan oleh kegembiraan ayah yang keras. Aku jadi berita utama, sayang. Ternyata video itu menyebar seperti api di berita. Namun bukan itu saja, bagian lain dari cerita itu juga terungkap. Oscar, putra Dr. Davis, mencintai Selena Martinez tetapi ditolak. Jadi ia mengancam akan memberitahu ibunya untuk membatalkan lisensi kedokteran baru mereka. Selena masih menolaknya, sehingga keluarganya kehilangan izin obat dan mengalami kerugian besar. Sementara itu, Oscar menjadi sangat marah sehingga menyebabkan kecelakaan itu. Jadi ada konflik keluarga juga yang terlibat. Bukan hanya kisah cinta remaja. Melihat banyaknya komentar marah, aku sangat khawatir sehingga aku segera berlari ke klub rumba untuk mencari Oscar. Di sana aku menemukan Zen mencengkram kerah Oscar. Aku selalu tahu itu kamu. Bagaimana kamu akan menyangkanya sekarang? Tunggu, berhenti. Melihatku, Zen mengendurkan tinjunya. Kamu akan membayar untuk ini. Aku bersumpah aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu dari mana video itu berasal. Tolong bantu aku. Aku juga merasa semuanya tidak semudah itu. Jadi aku pulang untuk memeriksa video itu lagi. Akhirnya aku menemukan sesuatu yang janggal. Jika benturan terjadi pada sudut itu, lengan kiri Selena pasti terluka. Tetapi tidak demikian menurut catatan rumah sakit.
Ayah, sepertinya video kecelakaan itu dibuat-buat. Kita perlu memastikan kondisi Selena sebelum mengambil kesimpulan. Ya, kasus ini sudah ditutup. Keluarga Martinez memintaku untuk menyelesaikannya segera setelah bukti ditemukan. Kenapa terburu-buru? Mereka menghabiskan banyak uang tetapi tidak menginginkan penyelidikan menyeluruh? Keesokan harinya aku memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Aku menyamar sebagai perawat untuk menyelinap ke rumah sakit. Tetapi kamar Selena dijaga ketat. Aku harus mencari jalan masuk lain. Hah? Itu Zen? Kemudian dia melihatku dan langsung menyeretku ke sudut, memberi isyarat agar aku tetap diam. Hati-hati atau mereka akan melihatmu. Apa yang kamu lakukan menyelinap? Aku takut orang tuaku melakukan sesuatu yang mencurigakan. Coba jelaskan. Aku dengar mereka bicara dengan pers untuk terus mengunggah artikel yang mencemarkan nama baik keluarga Oscar dan bahkan menyebut sesuatu tentang balas dendam. Jadi kau mengikuti mereka ke sini? Tiba-tiba aku dilarang menemui Selena karena dokter bilang dia butuh kedamaian mutlak untuk sembuh. Tetapi rasanya lebih seperti orang tuaku tidak ingin aku bicara padanya. Kalau dipikir-pikir, mereka juga yang membuatku mencurigai Oscar sejak awal. Itulah yang kupikirkan. Tapi kenapa aku harus percaya padamu ketika kau telah mengatakan hal-hal buruk tentang Oscar? Mungkin kau bekerja dengan mereka. Semester lalu aku belajar di luar negeri. Saat itulah Selena dan Oscar mulai pacaran. Semua hal yang ku ketahui tentang mereka diceritakan oleh orang tuaku. Sebenarnya, percaya atau tidak, aku akan mencari tahu kebenarannya dengan atau tanpa bantuanmu. Melihat sikapnya yang penuh tekad, hatiku sedikit melunak. Jika memang benar orang tuamu merencanakan sesuatu yang buruk, kamu masih bersedia membongkarnya? Jika benar apa yang mereka lakukan itu salah, aku perlu tahu alasannya. Tepat pada saat itu aku mendapat telepon dari ayah. Bagus sekali, Faith. Kamu benar. Video itu direkayasa. Aku percaya padamu, Zain. 3 hari kemudian dilaporkan bahwa ibu Oscar mengundurkan diri karena skandal baru-baru ini. Kemudian ayah muncul dengan setelan jas yang sangat rapi. Sebaiknya kau bersiap-siap, nak. Keluarga Martinez mengundang kita makan malam untuk merayakan penyelesaian kasus ini. Kurasa mereka akan memberikan bonus di atas jumlah awal. Ayahku benar-benar hebat, bukan? Baiklah, saatnya memecahkan kasus ini. Saat makan malam, semua orang tampak sangat bahagia, terutama Tuan Martinez. Terima kasih banyak telah memberi kami penyelesaian yang kami butuhkan atas kecelakaan putri kami. Tidak, aku yang harus berterima kasih karena kau telah memberiku kasus besar. Sekarang orang-orang akan mengantri agar aku memecahkan kasus mereka. Mereka terus bersulang tertawa dan berbicara dengan gembira seperti 2 sahabat lama. Kemudian Nyonya Martinez pergi untuk mengambil lebih banyak makanan untuk mereka. Aku menoleh dan melihat Zen tampak agak sedih. Aku tidak menyangka Dr. Davis bisa bersikap serendah hati ini. Dia pantas menerimanya. Beraninya dia mengatakan obat kami kualitasnya jelek dan menolak lisensi. Dia hampir saja menghancurkan rencana kami untuk menghasilkan banyak uang. Sungguh tidak masuk akal. Untungnya kami cukup cerdik untuk membuat kecelakaan palsu untuk menjebak putranya. Mendengar itu, Nyonya Martinez segera berlari untuk menutupi mulut suaminya, tetapi tidak sempat. Aha, jadi kamu mengakui semuanya. Aku merekam semuanya. Ini akan menjadi bukti untuk mengungkapmu di pengadilan. Kami tidak mengakui apapun. Periksa rekamanmu. Saat aku menyalakannya, semuanya statis. Kami tidak dapat mendengar apapun. Sayangnya untukmu, ini adalah ruang bisnis keluarga, dilengkapi dengan pengacau sinyal dan perangkat anti penyadapan. Jadi, kamu tidak punya bukti. Bu, hentikan. Saat itu juga, Oscar masuk dengan Selena di kursi roda. Kenapa kamu di sini? Kamu seharusnya berada di rumah sakit untuk istirahat. Semua berkat ibuku. Dia kenal seseorang di rumah sakit dan bisa membantu Selena keluar. Atau, berapa lama kamu berencana untuk mengurungnya? Ternyata Selena sudah bangun seminggu yang lalu, tapi orang tuanya merahasiakannya. Itu sebabnya Zen tidak diizinkan mengunjunginya karena takut semuanya akan terbongkar. Bu, itu tidak cukup untukmu. Awalnya ibu memintaku untuk mengejar Oscar agar bisa dekat dengan ibunya. Tapi ketika rencana itu tidak berhasil, ibu memaksaku untuk putus dengannya. Tapi aku sudah benar-benar jatuh cinta pada Oscar. Hatiku hancur saat melakukannya. Malam itu, aku mengemudi dalam keadaan benar-benar stres dan menabrak pohon. Tapi siapa sangka orang tuaku yang kejam akan menggunakan kecelakaan putri mereka sebagai alasan untuk menjebak Oscar dan keluarganya. Oh sayang, kamu mengatakan ini karena kamu belum sembuh? Tidak, kami semua tahu apa yang kamu lakukan. Akui saja, Oscar dan ibunya adalah orang baik yang tidak pantas menerima semua ini. Aku mencintai kalian, itu sebabnya aku harus memperbaikinya. Dasar pengkhianat tak tahu terima kasih. Semua yang kami lakukan untukmu. Tapi itu tidak penting. Pengadilan butuh bukti konkret, bukan sekedar kata-kata seorang gadis. Aku benar-benar kecewa dengan kalian. Aku berharap kalian mau maju dan bertanggung jawab. Kalian bisa saja mendapat pengurangan hukuman, tapi kurasa sekarang kita harus menyerahkan bukti yang sebenarnya. Aku mengangkat video pengakuan orang yang disewa oleh orang tua Selena untuk memalsukan kamera dashboard. Pada titik ini, Nyonya Martinez berlutut terisak-isak dengan dramatis. Aku membayarmu untuk menemukan bukti terhadap keluarga Davis, bukan melawan kami. Maaf, tapi kami menolak menerima uangmu. Kami tidak bekerja untukmu, kami bekerja untuk keadilan.
Tak lama kemudian, Tuan dan Nyonya Martinez menghadapi pengadilan atas rencana mereka, dan nama keluarga Davis dibersihkan. Setelah vonis dijatuhkan, Ibu Oscar mendatangiku dan ayahku. Terima kasih banyak telah memperjuangkan kebenaran. Kalian selamatkan reputasi keluarga kami. Masyarakat kita butuh lebih banyak orang yang bekerja dan hidup untuk kebenaran sepertimu. Aku berhutang semuanya pada Fate. Segalanya tidak akan berjalan seperti ini tanpa rencana induknya. Mulai dari pengunduran diri palsu hingga pelarian Selena dari rumah sakit dan bahkan mengatur sandiwara untuk mengungkap keluarga Martinez. Memang benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya kan? Dia akan melampaui keahlianku. Aku akan membiarkanmu menyimpan ini selama beberapa tahun lagi. Memang benar bahwa aku sebelumnya tidak tertarik dengan pekerjaan ayahku. Tapi kasus ini membuatku menyadari hasratku untuk memecahkan kejahatan. Jadi kita lihat saja nanti. Sekarang semua hal gila itu akhirnya beres. Oscar dan Selena kembali bersama setelah semua yang telah mereka lalui. Mereka pantas untuk bahagia bersama. Apakah ini hanya aku atau kisah mereka benar-benar mirip dengan Romeo dan Juliet? Kecuali pada akhirnya mereka bahagia bersama. Tiba-tiba, Zen berjalan di belakangku. Mau berdansa? Kau yakin? Kaulah yang mengatakan aku berbahaya bagi diriku sendiri dan orang lain. Kalau begitu itu resiko yang bersedia ku ambil. Ini perlu dicuci dengan tangan. Kelly melempar setumpuk baju kotor ke lantai. Dan cepatlah. Hei, aku Maya dan cewek bosi itu namanya Kelly. Meski tinggal di rumah yang sama, kami bukan saudara kandung. Kalian tahu, saat aku masih bayi, aku diadopsi oleh pasangan tua yang baik hati. Mereka tinggal di peternakan di pedesaan. Anak-anak mereka sudah dewasa dan meninggalkan rumah. Dan mereka rindu energi penuh keceriaan yang hanya bisa dihadirkan oleh anak kecil. Di satu hari Minggu di gereja, mereka melihat pendeta membesarkan bayi perempuan dan menawarkan bantuan. Jadi, begitulah mereka akhirnya membawaku pulang dan membesarkanku seperti cucu mereka. Mereka orang yang paling baik dan mereka melimpahiku dengan cinta dan kasih sayang. Aku selalu berterima kasih pada mereka. Kami tinggal bersama dengan bahagia, sampai suatu hari, saat kakek berada di kebun anggrek, ia terjatuh. Sayangnya, kakek meninggal. Nenek tak lagi sama setelahnya. Ia telah kehilangan belahan jiwanya. Kesehatannya menurun, lalu kemudian suatu malam ia memanggilku ke kamarnya. Lalu dengan menggenggam tanganku, ia berkata, "Sayang, kau hadirkan begitu banyak sukacita dalam kehidupan kami. Tanpa kami, hidup bisa terasa berat. Tapi jangan khawatir, kami selalu bersamamu. Saat aku sudah tak ada, pergi temukan dompet tua yang tersembunyi di balik traktor rusak di lumbung belakang. Kami sudah menabung sedikit untukmu. Maya kecil kami harus bisa jalani hidup sebaik mungkin. Ya." Kemudian sebelum aku bisa bertanya padanya lagi tentang ini, nenek menutup mata. Dan begitu saja. Ia meninggalkanku selamanya. Aku tinggal bersamanya berjam-jam, menangis sejadi-jadinya. Setelahnya, mengikuti kata-kata nenek, aku masuk mencari uang itu. Ya Tuhan, aku terhenyak kaget saat kubuka dompet itu. Paling tidak ada $20.000 di sini. Bagaimana kakek nenekku bisa menabung uang sebanyak itu? Aku tahu mereka hemat, tapi ini terlalu banyak. Setelahnya, aku pindah ke Columbus untuk tinggal dengan anak perempuan kakekku, Bu Madison, dan putrinya Kelly. Jadi kalian bertanya-tanya apa yang kulakukan dengan uang itu, ya kan? Nah, aku menyembunyikannya di sini, dalam celah yang ada di atap ini. Oh, ada yang datang. Kamarmu menjijikkan. Oh ya, Kelly dan aku akan keluar, jadi pastikan kau bersihkan semuanya sebelum kami kembali. Aku harap semuanya tanpa noda. Aku mengangguk lemah dan menyaksikannya terhuyung pergi. Ini bukan kejadian baru. Setiap hari mereka membuat rumah berantakan lalu memaksaku membersihkannya. Aku tahu, pada dasarnya aku seperti Cinderella di dunia nyata. Tapi, tak masalah. Segera saat aku 18 tahun, toh aku akan tinggalkan tempat ini dan memulai kehidupanku dengan uangku sendiri. Esok paginya cuaca hujan. Jadi aku berusaha jalan ke sekolah secepat mungkin. Saat tiba-tiba, Kelly berkendara melewatiku dan dengan sengaja ngebut lewat di kubangan besar ini. Lumpur terciprat ke seluruh tubuhku. Ya ampun, kenapa menyiksaku jadi hobi favoritnya? Kemejaku kotor, dan saat aku jalan menuju lokerku, beberapa cewek menertawaiku. Salah satunya bahkan mencibir. Tampang kotor mungkin ngetren di desa, tapi di sini itu kelihatan tragis. Ya, aku di kota sudah selama hampir setahun, tapi tetap saja aku tak bisa berbaur. Mungkin itu karena aku selalu pakai pakaian bekas yang sama dan pinjam semua buku-bukuku dari perpustakaan. Bu Madison menolak membelikanku apapun yang baru, dan aku tak bisa gunakan uangku karena itu akan mencurigakan. Aku bahkan tak mampu untuk pergi piknik sekolah.
Aku tak pernah sekalipun ikut. Kemudian selama istirahat, pengawas kelas, si Josie, mengumumkan ke semua orang kalau prom akan diadakan sebentar lagi, dan dress code-nya formal. Sementara semua orang memekik dan bertepuk tangan kegirangan, kutundukkan kepalaku dan menghela napas. Aku tak punya apapun untuk dipakai ke pesta prom. Maya, mendengar namaku membuyarkanku dari lamunan dan menyadari itu Josie, dan berdiri di dekatnya adalah beberapa cewek ramah di kelas. Kau harus datang ke prom kali ini. Kumohon. Kau tak pernah ikut kami di acara lain sebelumnya. Jangan khawatir, kami akan membantumu tampil spektakuler. Aku tersenyum canggung dan menjawab, terima kasih teman-teman, aku tak bisa mengharapkan kalian melakukannya. Mereka semua bersikeras kalau aku sebaiknya pergi. Tapi aku bersikukuh kalau itu bukan minatku. Lalu datanglah Kelly yang jahat. Maya itu tak pantas untuk acara seperti ini. Beraninya dia mengatakan itu. Maksudku, hanya karena aku bukan putri manja bukan berarti aku tak pantas untuk datang. Jadi, aku menoleh ke Josie dan tersenyum. Sebenarnya, itu kedengaran menyenangkan, aku akan pergi ke pesta prom itu. Malam itu, saat makan malam, aku membahas pesta prom itu ke Bu Madison dan mengusulkan kalau itu bisa jadi hadiah sebagai imbalan telah melakukan semua pekerjaan rumah. Dengan dingin ia berkata, kau tinggal di bawah atap rumahku gratis. Dan sekarang kau berharap kulakukan pekerjaan rumah untukmu juga? Atau apa? Yang mulia? Kemudian dia menoleh ke Kelly, tersenyum dan berkata, sayang, sudahkah kau memutuskan gaun pesta prommu? Kemudian Kelly menunjukkan pada ibunya gaun-gaun cantik di ponselnya, sementara melempar senyum jahat padaku. Wah, aku tak bisa duduk-duduk saja melihat wajah sok Kelly lebih lama lagi. Kali ini aku pastinya harus datang ke prom dan tampil lebih cantik darinya. Jadi, akhir pekan itu aku belanja ke toko loak dengan Josie. Dan setelah mencari-cari di puluhan toko, Josie mengangkat gaun biru yang sangat cantik ini. Terdapat robekan di sisi bawahnya, tetapi aku tahu aku bisa dengan mudah menjahitnya dan menjual lagi nantinya. Aku sudah lihat orang-orang melakukannya di YouTube. Malam sebelum pesta prom, Josie menata rambut dan make-upku, lalu aku tampil dengan gaun itu. Aku merasa sebagai putri di dunia nyata, dan semua orang memandangiku dan memberiku pujian. Sementara Kelly berdiri di sana dengan tangannya yang terlipat dan tampang cemberut di wajahnya. Kemudian cowok yang bernama David ini jalan mendekatiku dan mulai bicara. Ternyata dia senior baru di sini. Semua cewek memperhatikannya, termasuk Kelly, yang jalan mendekat dan mencoba menawarinya minuman. Tapi dia mendiamkannya dan lanjut ngobrol denganku. Meninggalkannya berdiri di sana memendam amarah sebelum akhirnya bergegas keluar dari pesta prom itu. Kuhabiskan malam yang luar biasa dengan teman-teman baruku. Aku sampai di rumah dengan suasana hati yang baik dan dengan senang berdendang sendiri. Tapi ini langsung berubah saat kulihat Kelly duduk di sana menungguku. Dasar pencuri, sekarang jangan bilang padaku baju mewah ini jatuh untukmu dari langit. Kelly membentakku. Aku bersikeras kalau aku tak mencuri apapun. Jadi dia menyeret Bu Madison ke ruang keluarga dan memintanya memeriksa apa ia kehilangan uang baru-baru ini. Awalnya Bu Madison berkata tidak tanpa pikir panjang, tapi saat dia membaca raut muka Kelly, dia mulai pura-pura komplain tentang beberapa ratus dolar yang hilang dari dompetnya. Dan dua orang itu mulai menerjangku. Sulit dipercaya. Aku lari ke kamarku dan berusaha hilangkan pikiran negatif itu dan mengingat lagi betapa senangnya aku berada di pesta prom tadi. Kemudian, seperti biasanya, kuperiksa tempat persembunyianku. Hah? Suara gaduh apa itu? Ku tengok ke depan tangga, tapi tak ada seorang pun di sana. Mungkin hanya rumah yang berderit atau apa. Hari berikutnya di sekolah sungguh luar biasa, karena banyak anak datang dan bicara denganku. Kemudian saat aku pulang, aku ke atas ke kamarku dan memeriksa uang tempat persembunyianku. Jantungku rasanya mau copot. Dompetnya sudah tak ada. Dengan panik aku mencarinya. Lalu aku ingat mendengar sesuatu kemarin malam, dan hanya ada 3 orang dari kami di rumah ini. Apa mungkin? Geram, aku lari ke ruang keluarga di mana Bu Madison dan Kelly sedang nonton TV. Aku berteriak ke mereka. Uangku, aku menginginkannya kembali sekarang juga. Dengan nada tak khawatir, Bu Madison menjawab. Uang apa? Kau ini ngomong apa? Oh, aku paham. Jadi selama ini kau punya uang sendiri dan berusaha menyimpannya untuk dirimu sendiri? Dasar tak terima kasih. Ibu membiarkanmu tinggal di sini meski kau sebenarnya bukan keluarga. Dan sekarang kau menuduh kami mencuri. Aku tahu mereka sudah mengambil uangku, tapi aku bisa apa soal itu?
Aku tak punya pilihan lain kecuali kembali ke kamarku dan menangis sambil memandangi foto-fotoku dengan kakek nenekku. Hari berikutnya di sekolah, aku sedang tidak mood untuk belajar. Selama istirahat, aku hanya memandang keluar jendela dengan putus asa saat ku dengar suara orang batuk. Jadi aku mencari tahu dan melihat David di sana. Hei Maya, Dia tersenyum padaku. apa kau baik? Kau sepertinya sedang tak bersemangat. Aku baik-baik saja. Kukumpulkan barangku lalu pergi. Aku tahu dia hanya ingin bersikap baik, tapi aku sedang tidak ingin ngobrol ringan saat ini. Kemudian sepulang sekolah, Kelly menyuruhku membawa pulang ranselnya yang berat. Aku tak punya sisa tenaga untuk berdebat, jadi dengan enggan kulakukan pintanya. Itulah saat David mengendarai mobilnya di sampingku dan bertanya. Hei, itu kelihatannya berat. Apa kau perlu tumpangan? Aku mengangguk dan masuk ke mobilnya sambil memaksakan senyuman untuk berterima kasih padanya. Dia bertanya. Maya, ada apa? Kau bisa bicara padaku. Aku ini pendengar yang baik, janji. Dia sangat baik dan aku langsung merasa aman berada di dekatnya. Kami ngobrol banyak dan mulai sering nongkrong bareng setelah itu. Kami jalan-jalan di taman dan makan siang bersama. Kudapati diriku makin dekat dengannya, tapi bukan seperti yang kalian pikir. Tidak, lebih seperti seorang kakak. Kemudian, beberapa minggu kemudian, saat Bu Madison menyuruhku membersihkan kekacauan di rumah akibat ulahnya lagi, kutemukan sesuatu di bawah tempat tidurnya. Dompet tua yang ditinggalkan nenek untukku. Dan semua uangnya sudah tak ada. Aku bergegas turun ke bawah dan membanting dompet itu ke meja dapur. Tapi Bu Madison mengangkat bahu. Itu kan dompet ibuku. Jadi, uang itu milikku. Kau jelas mencurinya dari orang tuaku yang tua dan malang. Kelly mendukung ibunya dengan nada suaranya yang menyebalkan. Wah, betapa rendahnya dirimu harus menipu wanita tua yang sakit untuk memberikan tabungan hidupnya padamu. Nenek meninggalkannya untukku, bukan kalian. Kalian berdua monster. Aku berteriak ke mereka, mengambil dompet itu dan pergi ke atas ke kamarku. Aku mulai berkemas dan akan meninggalkan tempat ini sekali dan selamanya. Hanya saja, saat ku coba membuka pintu, aku tak bisa membukanya. Ya Tuhan, mereka mengurungku. Parahnya, selama drama itu aku meninggalkan ponselku di bawah, jadi aku bahkan tak bisa menelpon David untuk meminta bantuan. Hari berikutnya, Bu Madison membiarkanku keluar. Tapi dengan syarat kulakukan semua pekerjaan rumah. Dan mulai saat ini, aku tak diizinkan pergi sekolah atau semacamnya. Dan jika aku melanggar peraturan ini, dia memastikan aku akan mendapat masalah karena mencuri uang. Jadi, itulah yang terjadi. Aku tak punya pilihan. Mereka mengikatku. Suatu siang, aku sedang di luar menyirami tanaman. Saat Bu Madison berteriak dari ruang keluarga. Tidak, bukan yang mawar. Sirami yang ada di sana. Dasar anak tak berguna. Kemudian tiba-tiba kurasakan seseorang menarik lenganku. Itu David. Dia cemas karena aku absen jadi dia datang memeriksaku. Maya, ada seseorang yang aku ingin kau menemuinya. Kemudian dia memberi tanda padaku untuk mengikutinya. Aku tak tahu kemana David membawaku. Tapi apapun akan jadi opsi yang lebih baik daripada mendengar lebih lama ocehan Bu Madison. Jadi aku masuk ke mobilnya. Dia membawaku ke rumahnya. Dan ada pria ini di rumah itu. Kurasa itu ayah David. Tapi kemudian dengan mata berkaca-kaca, pria itu berseru. Maya, ini kau, putriku. Kau akhirnya pulang. Hah? Apa? Jadi, setelah aku duduk dan meneguk air untuk menyiapkan diri atas apapun yang akan terjadi, mereka berdua memberitahuku bagaimana di saat aku bayi, ibuku sakit lalu meninggal. Ayahku susah payah merawatku dan kakakku, jadi ia memberikanku kepada seorang pendeta. Akhirnya, ayah berhasil membalikkan nasibnya dan mengetahui aku sudah diadopsi oleh pasangan lansia. Ia mulai mengirim uang pada mereka untuk membantu mereka membesarkanku. Kemudian, saat ia datang untuk mencariku, aku sudah tak ada di sana. Ia akhirnya tahu aku tinggal dengan anak perempuan dari pasangan lansia di Columbus. Jadi, ia pindah ke kota ini dengan harapan menemukanku. Sebuah kebetulan, akhirnya David masuk ke sekolah yang sama denganku. David mengatakan kalau pertama kalinya dia melihatku, dia langsung merasakan ikatan yang aneh. Dan betapa luar biasa, firasatnya ternyata benar. Karena segera semua jadi jelas kalau aku ini saudara perempuannya yang hilang. Wah, ini begitu sulit untuk dipahami. Tapi ini merupakan berita yang sangat luar biasa. Aku meninggalkan rumah Bu Madison setelah itu. Tentu saja, lalu pindah dengan ayah dan kakakku. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku kehilangan kakek nenekku, diriku merasa benar-benar bahagia lagi. Sekarang,
Kalian mungkin bertanya-tanya, apa kabarnya Bu Madison dan Kelly? Nah, aku jalan lewat rumah mereka beberapa hari lalu dan melihat tanda dijual di halamannya. Ternyata, Bu Madison suka menghambur-hamburkan uangnya. Dan sekarang terbelit hutang, jadi ia terpaksa menjual rumah itu. Aku tak mau menertawai itu atau apa, tapi kurasa itu karma untuk mereka. Dadah, Tante. Aku melambai padanya. Aku janji aku akan baik-baik saja di rumah sendiri. Itu bagus. Aku akan segera pulang, Bi. Lalu dia pergi. Itu adalah tanteku Anna. Aku tinggal bersamanya sementara orang tuaku bertamasya. Aku hendak berjalan kembali ke ruang keluarga saat bel pintu berbunyi. Jadi, dengan cepat aku lari ke pintu dan mengintip lewat lubang pintu. Ah, itu ibuku. Cepat-cepat ku buka pintunya dan bergegas keluar untuk memeluknya erat. Ibu, kenapa ibu kembali begitu cepat? Ibu membelai rambutku dan dengan lembut berkata, "Oh sayangku, aku datang untuk menjemputmu. Bagaimana bisa aku meninggalkan putri kecilku sendiri? Sekarang cepatlah dan kemasi barang-barangmu." Aku memandang kebingungan. Tapi, Tante Ana sedang di toko kelontong. Apa tidak sebaiknya kita menunggunya? Ibu menggelengkan kepala. Tidak sayang, aku sudah menelponnya. Jadi, kami dengan cepat mengemasi barang-barangku. Lalu ibu menuntunku keluar ke sebuah mobil yang agak tua. Benar-benar beda dari BMW kami biasanya. Bu, di mana ayah? Ini bukan mobil kita? Aku bertanya padanya. Ibu berlutut di depanku dan tersenyum berkata, "Ayah menunggu kita di pantai. Ini akan menyenangkan sekali." Aku melompat kegerangan. Yeay! Aku tidak sabar menunggu untuk bisa membangun istana pasir dan bermain air laut. Seru sekali. Di perjalanan, aku pasti tertidur. Karena saat ku buka mata, sudah gelap di luar sana. Aku keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Mana lautnya? Yang kulihat cuma rumah kecil di perkampungan asing. Beatrice, ini rumah baru kita. Hanya ada kau dan aku mulai sekarang. Kata-kata ibu barusan langsung membangunkanku. Ibu, kenapa? Bagaimana dengan ayah? Aku terbata-bata. Dengar, ibu minta maaf. Aku tak bisa jelaskan itu padamu saat ini. Kamu masih terlalu muda untuk mengerti. Aku punya banyak sekali pertanyaan berkelibat di pikiranku. Tapi melihat wajah sedih ibu, aku tahu sebaiknya aku tidak bertanya apa-apa lagi. Keesokan paginya, aku bangun penuh semangat dan penasaran dengan awal baru di sini. Kubuka gorden dan melihat sekelompok anak seumuranku bermain di seberang jalan. Jadi tanpa pikir panjang, aku bergegas keluar untuk bergabung dengan mereka. "Halo, aku Bit." Tiba-tiba, ibuku keluar entah dari mana. Ada kepanikan di wajahnya saat dia berteriak, "Sudah kubilang padamu tetap di dalam." Lalu menarikku kembali pulang. Semua orang melongo melihat kami, termasuk pria yang tinggal di seberang jalan. Itu sangat memalukan. Segera setelah pintu terbanting menutup, dengan nada serius ibu berkata, "Kita baru pindah di sini. Kau tak seharusnya berteman dengan orang asing secepat itu. Dan jangan bicara terlalu banyak tentang dirimu, oke? Ibu tak pernah keberatan aku bermain dengan anak-anak lain sebelumnya. Jadi kenapa sekarang begitu? Ini tak masuk akal." Setelahnya, ia hanya memperbolehkanku keluar rumah untuk sekolah. Dan ia selalu mengawasiku. Jadi itulah kenapa aku tak bisa berteman sama sekali di sini. Aku sangat membencinya. Aku sangat kesepian. Satu hal yang baik tentangnya adalah dia tak punya banyak aturan rumah. Jadi aku bisa habiskan seharian nonton kartun sambil makan makanan cepat saji. Dan dia tak keberatan sama sekali. Ini hebat karena sebelum pindah ke sini, ibu dan ayah tak pernah biarkan aku melakukan hal seperti ini. Tapi akhirnya aku bosan dengan makanan cepat saji itu. Aku merasa jijik. Aku kangen spaghetti dengan saus kepiting spesial buatan ibu. Jadi aku memohon padanya untuk membuatkannya. Awalnya, ia menolak, mengatakan kalau ibu sangat sibuk. Jadi aku terus merengek sampai akhirnya ia setuju. Kemudian aku ke dapur untuk makan malam. Ruangan itu sangat kacau. Panci dan wajan di mana-mana. Ibu juga terlihat berantakan saat memberikanku sepiring spaghetti dan bakso. Bukan masakan andalannya. Ya, oke, ini kelihatannya enak kok. Jadi ku ambil segarpu penuh sementara ibu melihat. Air! Aku butuh air! Ya ampun, ini sangat asin. Dengan cepat mengganti piring pastaku dengan sekotak ayam goreng dan berkata, "Hari ini aku sibuk, jadi kurang fokus. Maaf sayang." Sikapnya yang canggung membuatku tertawa. "Tidak, tak apa kok Bu."
Ibu kelihatannya sangat sibuk akhir-akhir ini karena ponselnya selalu berdering. Panggilan telepon itu bahkan ada saat larut malam saat aku tidur. Jadi dia selalu diam-diam keluar untuk mengangkatnya. Kurasa jadi ibu tunggal itu berat. Jadi aku berusaha untuk lebih pengertian. Dan begitulah waktu berlalu. Berada di dalam dan tak punya teman sudah jadi hal biasa bagiku. Tetap saja, aku sering duduk di jendela dan menatap iri ke arah anak-anak yang bermain di luar. Kemudian suatu kali aku sedang melakukannya. Ibu muncul dan bertanya apa aku ingin pergi ke taman hiburan terdekat. Wah, apa ada yang lebih baik dari ini? Aku melompat dan bertepuk tangan dengan penuh semangat lalu melingkarkan lenganku memeluknya. Jujur, tamannya cukup kecil dan semuanya terlihat agak usang. Tapi ini tak masalah karena ini hari terbaik yang pernah kujalani. Ibu biasanya tak pernah suka wahana atau permainan, tapi hari ini berbeda. Ia bahkan bersemangat saat ia melihat kios lempar kantung kacang. Dirobohkannya kaleng-kaleng dalam sekali lemparan dan menangkan untukku boneka kelinci besar. Aku tak pernah melihatnya bersenang-senang seperti ini sebelumnya. Ibuku sangat keren. Setelahnya, ibu meninggalkanku duduk di bangku taman lalu pergi mencari es krim. Tiba-tiba, kulihat ibu segera kembali tanpa es krim. Ibu menarik tanganku dan dengan nada mendesak berkata, "Kita harus pulang. Kita akan pindah." Jadi, kami mengemas barang-barang kami dan pergi dengan tergesa. Aku terus bertanya pada ibu apa yang terjadi. Tapi ia mengabaikan pertanyaanku. Selama perjalanan di mobil, ku dengar ia bergumam pada dirinya sendiri. Kita akan pergi ke tempat baru. Semua akan menyenangkan. Petualangan baru. Ya, kali ini akan baik-baik saja. Aku mungkin masih muda, tapi aku tak bodoh. Aku tahu ia sembunyikan sesuatu. Tapi ia ibuku, dan aku tak mau membuatnya kesal dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Jadi aku tetap diam dan akhirnya tertidur. Sekali lagi, aku terbangun di tempat asing dan menatap keluar jendela. Aku tak masalah dengan tempat ini sebagaimana halnya dengan yang sebelumnya. Aku tak ingin terikat dengan tempat itu karena aku tak tahu berapa lama sebelum ibu membuat kami pindah lagi. Tapi ada satu hal yang mengusikku. Di seberang jalan ada pria yang menatap lurus ke rumah baru kami. Dia terlihat identik dengan tetangga kami sebelumnya. Apa mungkin dia juga baru saja pindah ke sini? Sungguh kebetulan. Aku menyebutkan pria itu ke ibu, tapi ibu bilang padaku tak mengenalnya. Lalu kemudian dengan tegas menyuruhku untuk jangan pernah berinteraksi dengannya. Di sekolah, aku adalah anak aneh yang tak bicara dengan siapapun. Semakin bertambah usiaku, makin buruk rasanya. Dan anak lain menertawakanku, dan ku dengar mereka memanggilku aneh di belakangku. Aku merasa begitu kesepian dan depresi. Jadi di rumah aku sering hanya duduk di dekat jendela dengan sebuah buku dan berusaha berpura-pura petualangan yang kubaca terjadi padaku. Parahnya, ibu bersikap bahkan lebih aneh dari biasanya. Kapan hari saat aku sampai rumah dari sekolah, ku dapati ia membuang makanan yang masih sangat baik dari kulkas. Beberapa bahkan masih baru. Aku bertanya kenapa ia melakukannya dan ia menjawab, "Itu sudah rusak, jadi ku buang." Kemudian ia mulai menggosok kulkasnya. Baunya tak mau hilang. Kenapa tak bisa hilang? Apa yang ia bicarakan? Semuanya tampak baik-baik saja. Apa yang terjadi? Kemudian aku menemukan bahwa ibu sering meninggalkan rumah larut malam dan tak kembali sehingga subuh. Aku tahu kalau kutanyakan ini padanya, ia tak akan mengatakan apapun. Jadi malam itu aku menyelinap dan membuntutinya. Ibu mengenakan pakaian hitam dengan topi dan syal besar menutupi wajahnya, meskipun di luar sana tidak begitu dingin. Kenapa menyamar? Kemudian, apa kalian percaya? Aku melihatnya pergi ke rumah tetangga dan memeluknya di terasnya. Aku melompat keluar dari kegelapan dan berteriak, "Ibu, apa yang terjadi? Kukira kita seharusnya tak bicara dengan pria ini." Ia menatapku kaget. Di saat itu, ibu menerima sebuah pesan. Dengan suara panik ia bicara padaku. "Beatrice, kita harus pergi. Sekarang. Aku akan jelaskan semuanya nanti. Aku janji." Tepat setelah itu, pria misterius itu melambai pada kami dan menyuruh kami masuk ke mobilnya. Lalu ia mengebut di sepanjang malam. Setelah kesadaranku kembali, aku menoleh ke ibu dan bertanya, "Ku harap ada penjelasan yang bagus." Sebenarnya kita berada dalam bahaya, sayang. Ini soal ayahmu. Ia seorang penipu. Aku baru mengetahui ini saat sedang bertamasya dengannya dan aku sudah lari darinya sejak itu." "Apa? Aku tak pernah mengira ayahku jadi orang lain. Ini tak masuk akal." Kemudian dengan sesegukan, ibu lanjut mengatakan kalau ayahku yang asli sebenarnya anggota organisasi rahasia.
Tapi ia telah menghilang beberapa waktu dan sekarang organisasi itu mencari kami. Ia sering menerima pesan tak bernama dan telepon yang mengancamnya. Dia tak ingin aku bicara dengan orang asing kalau mereka adalah agen rahasia. Dan waktu itu, ibu membuang semua makanan karena ia telah menerima pesan ancaman akan meracuni makanan di rumah kami. Ia mengusap air matanya lalu berkata, "Ini adalah Joe. Kami kuliah di kampus yang sama dan dia sudah banyak membantu. Kami saling cinta, tapi aku tak berani memberitahumu karena aku takut kau tak akan mengerti." Aku memandang si Joe ini. Entahlah, ada yang tak beres dengannya. Tapi mungkin aku hanya parno. Maksudku, dia sudah membantu ibu, ya kan? Apa itu? Sejak aku tahu soal organisasi rahasia itu, aku sedikit gelisah. Bagaimana jika mereka tiba-tiba muncul dan membawaku dan ibu pergi? Aku tahu ibu juga khawatir karena ia terlihat menjaga jarak. Aku hanya ingin membuat semuanya lebih baik bagi kami berdua. Kemudian Natal pun tiba. Kali ini cukup spesial karena untuk pertama kalinya sejak kami bersembunyi, kami punya tamu. Ya, satu tamu, Joe. Kami bersulang untuk mengucap selamat Natal, tapi bukannya meletakkan gelas, ibu menenggaknya dalam sekali tegukan. "Ibu? Apa ibu minum malam ini?" Aku bertanya padanya tak percaya. "Tentu saja sayang, ini kan Natal. Biar ku beritahu kau, aku ini tak kalah dari pria kalau masalah minum." Hahaha. Aku menggigit bibirku sambil memikirkan ini. Ibu punya alergi alkohol dan paling banyak ia hanya menyesapnya sedikit saja. Tiba-tiba aku terpikir sesuatu. Mungkin ayah bukanlah penipunya selama ini. Bisa jadi itu adalah ibu? Ia menikmati wahana roller coaster, meskipun seingatku ibu takut ketinggian. Ia tak bisa masak, ia sekarang cinta Joe, si pria asing, dan ia bisa menenggak alkohol tanpa jatuh sakit. Jika ini benar, maka siapa yang bisa kupercaya sekarang? Ada yang tak benar, naluriku bisa merasakannya. Jadi hari berikutnya, diam-diam aku pergi ke kantor polisi, bukan ke sekolah seperti biasanya. Kemudian kutemukan sesuatu yang gila. Ternyata, orang tuaku yang asli sudah mencariku selama lebih dari 6 tahun. Ya Tuhan! Sementara ibu yang hidup denganku, siapa dia? Aku berusaha tenang sementara menunggu polisi untuk menghubungi orang tuaku terlebih dahulu. Dan segera saat mereka sampai di sana, kami bertiga menangis. Itulah saat ibuku yang asli memberitahuku seluruh kebenarannya. Sebenarnya, ia punya saudara kembar bernama Linda. Tak ada yang tahu tentang Linda dikarenakan masalah hutangnya. Kakek mengusirnya dan melarangnya muncul lagi di hadapan siapapun dari keluarga kami. Tapi ibu tak bisa tidak mengakui kembarannya sendiri. Jadi diam-diam ibu memberinya uang. Kemudian suatu kali Linda meminta terlalu banyak sampai ibu menolaknya. Tak disangka ia datang dan menculikku untuk memaksa ibuku mengiriminya uang. Selama itu ibuku terus mengirim uang padanya untuk memastikan kebutuhanku tercukupi. Tapi ibu belum memberi informasi tentang Linda ke polisi. Karena ibu masih ingin bicara terlebih dahulu padanya, supaya saudaranya tak akan terkena masalah. Wah, ini terlalu sulit untuk diterima. Setelahnya, ibu berlari ke ayah yang sedang menunggu untuk bicara dengan polisi. Ibu meraih tangan ayah dan memohon padanya agar memberi Tante Linda kesempatan. Seperti yang kalian tahu, aku kehilangan kesempatan menjalani masa kecil yang normal karena tanteku. Dan apa yang dilakukannya itu salah. Tapi ada bagian dari diriku yang selalu peduli padanya. Karena dia mengasuhku selama bertahun-tahun. Dan hatiku mendesakku untuk mengatakan, "Ayah, aku juga tak ingin menyerahkannya." Ayah melihatku dengan ragu, tapi pada akhirnya ia mengangguk setuju. Jadi kami memutuskan untuk menanganinya sendiri tanpa campur tangan polisi. Kemudian hari berikutnya sesuai rencana, aku di halaman depan dengan ibuku yang palsu. Saat kembarannya berjalan menuju rumah kami dan menemuinya. Setelah Tante Linda melewati rasa kagetnya di awal, ia mengakui semuanya padaku. Itu menyedihkan. Tapi sekarang aku lega semua sudah berlalu. Ibu melunasi semua hutang saudaranya dengan satu syarat, bahwa dia tak boleh sekalipun mendekatiku lagi. Sekarang aku kembali pulang dengan orang tuaku yang asli. Akan butuh penyesuaian diri karena aku sudah lupa bagaimana cara berteman. Dan pergi keluar sendirian membuatku gugup. Sepertinya kenangan petualangan dengan Tante Linda yang tak diundang itu mungkin akan menghantuiku selama beberapa waktu. Aku tahu aku harus berusaha dan melanjutkan hidup. Aku tak bisa kembalikan 6 tahun yang telah berlalu, tapi aku bisa lakukan yang terbaik dan merengkuh masa depan.
Aku sedang mengantar ibu ke rumah sakit ketika aku sadar kalau perawat sedang mencoba menyakiti ibu. Maaf Bu, kau membuat kesalahan. Suntikan itu seharusnya masuk ke arteri brachialis. Kau mengarahkan ke titik yang salah dan itu berbahaya. Maksudmu aku tidak tahu cara melakukan pekerjaanku? Aku sudah melakukan ini lebih lama dari usiamu. Tidak, kau akan menyakiti ibuku. Bami, diam. Jangan tidak sopan dan biarkan perawat bekerja. Tidak, jangan sentuh dia. Apa yang terjadi di sini? Perawatmu salah menentukan lokasi arteri brachialis. Dan aku coba memberitahunya tapi dia tak mau dengar. Aku minta maaf, dia banyak membaca buku dan dia yakin dia tahu sebanyak dokter. Tapi dia benar, perawatnya yang salah. Bu, putrimu baru saja menyelamatkan hidupmu. Halo, namaku Bami dari Nigeria. Usiaku baru 15 tahun tapi aku sudah menjadi dokter termuda di dunia. Hari ini aku akan menceritakan petualangan gilaku. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Semua berawal saat aku masih kecil. Ibuku sering membawaku ke perpustakaan tempatnya bekerja dan membiarkanku berkeliaran. Disitulah aku menemukan minatku pada dunia kedokteran. Usia 6 tahun aku sudah tahu segalanya tentang tubuh manusia. Tapi semuanya baru benar-benar berkembang ketika aku bertemu Dr. Jeff. Dia mengatakan kalau aku memiliki daya ingat fotografis dan mendorongku mengejar bidang kedokteran. Sementara teman sekelasku kesulitan memahami pecahan, aku sudah memecahkan persamaan aljabar. Sekolah jadi membosankan. Jadi setiap hari setelah sekolah aku pergi ke rumah sakit Dr. Jeff. Dia membiarkanku mengamati segalanya dan mengajariku untuk melakukan beberapa prosedur dari yang sederhana hingga yang lebih rumit. Bami, kau belajar terlalu cepat. Aku harap kamu punya kesempatan melebarkan sayapmu lebih jauh. Karena sebentar lagi tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Lalu suatu hari aku sedang duduk di teras menyelesaikan ilustrasi medis. Ketika aku melihat sekelompok orang asing mendekat. Ternyata mereka pekerja bantuan dari Amerika yang akan tinggal di lingkungan kami untuk sementara waktu. Dengan beberapa proyek kemanusiaan. Beberapa hari kemudian mereka mengadakan latihan imunisasi. Semuanya berjalan lancar. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka jatuh. Aku berlari secepat mungkin ke tempat kejadian dan melihatnya tersedak. Darah mengucur deras dari wajahnya. Tanpa pikir panjang, aku berlari kembali ke rumah dan mengambil kotak pertolongan pertama. Tapi seorang wanita mencegatku. Nah, pergilah bermain di tempat lain. Jangan buang-buang oksigen di sini. Ada yang sedang tersedak. Kamu mau menolong temanmu atau tidak? Setelah itu aku segera mencelupkan pisau lipat ke dalam alkohol untuk mensterilkannya. Membuat sayatan lalu memasukkan sedotan sebagai tabung pernapasan sementara. Pria itu yang hampir membiru mengambil napas pertamanya. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Tidak jauh dari sini. Aku menelpon Dr. Jeb menginformasikan situasinya dan beberapa hari kemudian pria itu akhirnya sadar. Malam itu seseorang mengetuk pintu rumahku dan aku terkejut melihat wanita di hari itu. Halo, aku Carol. Maaf mengganggu. Aku datang untuk membicarakan putrimu. Aku sudah berpergian ke tempat yang jauh, tapi seumur hidupku aku belum pernah bertemu seorang jenius sepertinya. Aku rasa pendidikan di Amerika akan sangat bermanfaat baginya. Amerika? Anakku yang manis baik-baik saja di sini. Jangan tersinggung, tapi aku khawatir kehidupan di sini bukan lingkungan yang ideal untuknya berkembang. Namun Amerika akan cocok. Kami bisa memasukkannya ke program berbakat dan memastikan dia mencapai potensi maksimalnya. Tapi siapa yang akan merawatnya? Dia akan tinggal bersamaku. Aku janji akan merawatnya seperti anakku sendiri. Dan saat kamu bertemu dengan Bami lagi, dia akan menjadi dokter luar biasa seperti yang seharusnya. Bagaimana menurutmu? Aku tidak suka kalau aku harus meninggalkan ibu sendirian di sini. Tapi saat itulah hal yang dikatakan Dr. Jeb terngiang di benakku. Benar, mungkin inilah kesempatan yang dia maksud. Ibu, aku ingin pergi. Perpisahannya singkat dan aku sudah ada di pesawat tujuan California dengan hati yang berdebar-debar menuju negeri impian baru. Selamat datang di Amerika, anggap seperti rumah sendiri. Ya Tuhan, ponselku terus berdering sejak aku bicara tentangmu di Facebook. Sebentar, aku harus menerima panggilan ini. Kamu pasti Bami kan? Jadi kamu ya gadis yang terus dibicarakan ibu kita? Hai, senang bertemu. Kamu tidak diterima di sini. Apa? Oh bagus, kau sudah bertemu dengan anak-anakku, Camille dan Ted. Selamat datang di rumah ibu. Makan malam siap. Ayo makan bersama dan kamu bisa ceritakan semua tentang... Oh tidak hari ini sayang, sebuah acara ingin kamu menceritakan secara eksklusif sekarang juga, Bami. Sekarang? Tapi aku baru saja. Itu berarti orang-orang sangat antusias tentangmu. Ayo kita pergi. Lalu Carol membawaku ke tempat lain dengan sekelompok orang asing yang memegang semacam lampu yang menyilaukan mataku. Tiba-tiba seorang pria berjalan mendekatiku. Kamu Bami kan? Hai, aku Martin. Bisa kita mulai sekarang? Mulai apa? Tanpa memberiku kesempatan mencerna apa yang terjadi, Carol sudah menyuruhku berganti pakaian dan mendorongku ke kursi di depan pria itu. Selamat malam semuanya, hari ini acara kita mengundang tamu istimewa. Bami Alana, dokter termuda di Nigeria, atau mungkin di dunia. Bami, mengapa kamu tidak mulai dengan menceritakan kasus pertamamu? Hai, saat aku berusia 6 tahun, temanku tersedak tulang. Jadi aku melakukan manuver Heimlich seperti yang pernah aku baca di buku. Dan acara pun berlanjut dengan banyak pertanyaan tentang diriku. Aku menjawab semuanya, tapi sejujurnya aku tidak tahu mengapa aku melakukan hal ini di sini. Aku merasa sangat lega ketika acara itu berakhir, tapi keesokan paginya,
Kamu di sini rupanya. Bangun dan bersinarlah jenius kecilku. Kita punya hari yang sibuk hari ini. Aku sudah menyiapkan pakaianmu. Kita berangkat 1 jam lagi. Kupikir itu cuma sekali, ternyata malah menjadi rutinitasku sehari-hari. Aku akan muncul di acara demi acara. Duduk di depan kamera, menjawab pertanyaan-pertanyaan konyol. Aku merasa seperti membuat diriku terlihat bodoh. Carol, aku lelah dengan kamera dan wawancara. Aku datang ke sini untuk belajar. Oh sayang, kita ingin hal yang sama. Universitas kedokteran yang akan kamu datangi itu mahal. Dan aku yakin wawancara-wawancara ini akan membantu kita mendapatkan sponsor. Sementara itu, fokuslah pada hal ini dan belajarlah di sekolah, oke? Ya, aku harus mendaftar di sekolah menengah umum bersama anak-anaknya. Tapi sekolah menengah di sini aneh. Di Nigeria, aku seharusnya masuk kelas 11, tapi sekarang di Amerika, aku harus masuk kelas 9. Rasanya seperti aku tertinggal. Tidak cuma itu, Camille, putri Carol, tampaknya tidak menyukaiku dan bertekad membuat hidupku menjadi seperti di neraka. Dia sering menyembunyikan buku pelajaranku atau sepatuku sebelum sekolah, membuatku mencari kemana-mana dan akhirnya terlambat ke sekolah hampir setiap hari. Bami, jangan kira kamu bisa melanggar peraturan sekolah hanya karena muncul di acara TV. Itu bukan salahku, tapi dia. Dan semuanya semakin buruk. Orang-orang di sekolah terus meremehkanku dan bertindak seolah aku adalah orang bodoh. Maaf Pak, aku mendapat nilai C- meskipun aku menjawab semua pertanyaan dengan benar. Ya, kamu tidak menggunakan kata-kata dari buku pelajaran seperti yang aku minta. Tapi aku benar, bukankah aku boleh mengungkapkan jawabanku dengan kata-kataku sendiri? Tidak di kelasku. Jenius katanya. Hari itu setelah sekolah aku pulang dan mendapati semua pakaianku robek-robek. Saat itulah aku melihat seringai Camille. Kamu merusak pakaianku. Lain kali bukan hanya pakaianmu yang rusak jika kamu tetap di sini. Oke, baiklah. Ini sudah terlalu jauh. Sudah saatnya mengajarinya kalau aku bukan mangsa yang mudah. Aku ke kamarnya untuk mengacak-ngacak make up-nya. Ayo kita lihat bagaimana kamu dandan untuk ke sekolah. Tapi saat hendak keluar aku melihat iPad-nya. Wow, dia punya channel sendiri. Dan apa ini? Apakah itu Carol dan anak-anaknya? Apa yang kamu lakukan di sini? Karena terkejut aku tak sengaja menjatuhkan patung ke lantai. Oh Tuhan, patungku. Kamu tahu itu apa? Aku minta maaf, aku tidak bermaksud. Kamu masih belum cukup membuat hidupku menderita. Lalu tiba-tiba Carol menerobos masuk. Apa yang kamu lakukan, anak bodoh? Minta maaf kepada Bami sekarang juga atau kamu dihukum. Carol, tidak, ini salahku. Dia tidak. Aku minta maaf, Bami. Lalu dia berlari keluar dari kamarnya menutupi wajahnya dengan tangan. Sepertinya aku melihat air matanya mengalir. Apa yang terjadi kemarin membuatku tidak bisa tidur sepanjang malam. Memang benar Camille bukan orang yang menyenangkan, tapi Carol tidak seharusnya melakukan itu padanya. Bami, aku yakin kamu belum pernah melihat alat-alat itu di kampung halamanmu, bukan? Hahaha, belum pernah? Jadi kamu belum siap untuk membedah tikus. Tonton saja orang lain dulu. Terserah, aku datang ke sini untuk tantangan baru, tetapi yang kudapat hanya ejekan dan penghinaan. Hei, kamu baik-baik saja? Aku mendongak dan melihat Ted. Apa ini karena pelajaran biologi? Enggak, aku nggak peduli dengan mereka. Mereka cuma nggak bisa menerima anak baru yang lebih pintar dari mereka. Kalau bukan itu, lalu apa yang mengganggumu? Kenapa saudarimu sangat membenciku? Dia tidak membencimu. Dia benci kamu adalah segala sesuatu yang dia bukan. Tahukah kamu ini waktu terlama ibu kami berada di dekat kami sejak ayah kami pergi, tapi nyatanya dia tidak benar-benar ada di sini untuk kami. Kemudian dia menceritakan bagaimana Carol selalu berpergian, meninggalkannya dan Camille sendirian. Dan itu pasti menyebabkan lubang yang dalam pada anak-anaknya, terutama Camille. Itulah sebabnya dia bersikap begitu. Patung itu sebenarnya adalah yang dibawakan ibu untuk kami saat kami pergi ke Disneyland beberapa tahun lalu. Camille sangat menghargainya. Hatiku hancur untuk mereka, untuk Camille. Aku paham rasa sakit mereka. Dan jauh di lubuk hatiku, aku harus membantu memperbaiki hubungan ini. Aku punya ide untuk mengundang Ted dan Camille ikut serta denganku ke acara kami, agar mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibu mereka. Melihat mereka bahagia itu menghangatkan hatiku. Keluarga akan selalu jadi keluarga, tidak peduli apapun yang terjadi. Tak lama kemudian aku dan Ted jauh lebih dekat. Aku tidak tahu dia punya keterampilan luar biasa dengan patung. Dan kamu tahu, belakangan ini Camille tampak sangat baik padaku. Mungkin kita bisa jadi teman baik dalam waktu dekat, bukan? Lalu suatu malam, saat kami sedang makan malam, Carol menyampaikan kabar gembira padaku. Bami, selamat. Ada sponsor yang mengirimkan lamaranmu ke sekolah kedokteran terbaik. Kerja bagus, Bami. Aku belum pernah merasa bangga seperti ini sebelumnya. Akhirnya, aku selangkah lebih dekat dengan impianku. Beberapa hari kemudian, aku sedang mempersiapkan wawancaraku ketika mendengar Carol berteriak. Ada apa? Kamu mendapat nilai C- di biologi? Seseorang mengirimkan salinan ujianmu kepada sponsor dan sekarang mereka tidak tertarik. Mereka tidak percaya kamu jenius dengan nilai rendah ini. Semua kerja kerasku sia-sia. Siapa yang melakukan ini? Ted dan aku menatap Camille bersamaan. Dia menggigit kuku dengan gugup dan berkeringat. Jadi Camille melakukan ini padaku setelah semua yang terjadi? Camille, kenapa? Karena ibu lebih menyayanginya daripada kita. Apa? Tidak apa-apa.
Baguslah ini terjadi. Aku memang berniat menolaknya. Apa? Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu selama ini, tapi aku tidak bisa hidup dari bantuanmu lagi. Tapi Carol, ada masalah yang lebih besar di sini. Kamu begitu tenggelam dalam hal yang mungkin terjadi pada masa depan anak-anak lain. Sementara kamu telah mengabaikan masa kini. Kamu telah mengabaikan anak-anakmu. Kamu telah mencari di tempat yang salah untuk menemukan anak-anak luar biasa. Tahukah kamu Camille punya channel YouTube dengan lebih dari 10.000 pengikut? Tahukah kamu Ted sangat hebat dalam kerajinan kayu? Dia membuat patungmu yang selalu dibawanya kemana-mana, berharap suatu hari nanti bisa memberikannya padamu. Mereka membutuhkanmu, benar-benar membutuhkanmu, lebih daripada aku atau anak-anak lain yang membutuhkanmu. Jadi kamu akan kemana? Aku baru saja diterima dalam program khusus di Universitas Johns Hopkins. Aku baru akan beritahu malam ini. Sebenarnya aku sedang mempersiapkan wawancara dengan mereka. Oh Tuhan, kamu lebih kuat dari yang kukira. Bolehkah aku melihatnya, patung diriku maksudku? Ini indah sekali. Aku sangat menyesal anak-anak. Aku ingin menjadi seseorang yang penting. Aku ingin menjadi orang besar, tapi tidak ada yang lebih besar daripada menjadi ibu kalian. Aku minta maaf, aku akan menebusnya. Mami, aku sangat menyesal. Aku marah dan tidak cukup berpikir. Maafkan aku. Dan terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untuk kami. Aku tahu ini sulit bagimu untuk memaafkanku, tapi aku memaafkanmu. Mobil itu sunyi senyap saat taksi membawaku ke wawancara. Aku membaca surat penerimaanku berulang kali selama perjalanan. Aku mendapatkannya berkat kerja kerasku dan aku bertekad untuk mencapai mimpiku dengan usahaku sendiri. Akhirnya, aku bisa sampai di tempat di mana orang-orang melihat potensi sejatiku dan berusaha membantuku mencapai yang terbaik. Dan disinilah aku, siap meraih gelar kedokteran impianku. Sekolah kita belum pernah menyaksikan seorang siswa berbakat seperti Bami Alana. Hanya dalam 1 tahun, dia tidak hanya menyelesaikan kursusnya, tetapi juga memberikan kontribusi besar untuk endoskopi bedah di AS dengan penemuan barunya. Terima kasih Pak Adams. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa senangnya aku atas semua kesempatan yang telah diberikan Amerika kepadaku. Dekan menawarkan aku posisi di universitas ini. Aku bersyukur, tapi aku harus menolaknya. Wanita yang membawaku ke Amerika mengira dia telah menyelamatkanku. Tapi dia tidak sadar aku sudah di tempat di mana aku seharusnya berada. Rumahku, di mana aku lebih dibutuhkan daripada di sini. Jadi, aku akan pulang ke keluargaku di Nigeria. Dan kuharap dapat menggunakan pengetahuanku untuk membantu komunitasku. Namun kapanpun Amerika membutuhkanku, aku akan selalu di sini untuk menawarkan bantuan dengan senang hati. Ini mereka. Carol, Ted, dan Camille juga ada di sini untuk merayakanku. Mereka sedih tahu aku tidak akan tinggal di sini. Tapi selalu ada jalan untuk bertemu lagi, bukan? Dan akhirnya, aku pulang. Bersama ibu dan Dr. Jeff. Suatu hari aku sedang memeriksa paket peralatan medis baru yang dikirim dari Amerika dan kemudian melihat sebuah patung diriku. Kamu kirim untukku? Aku tidak mengira kamu akan berhasil. Selama itu kamu, tak ada yang tak mungkin. Oh, tunggu. Hai teman-teman, hai Bami. Selamat datang di saluran ibu anak. Namaku Carol dan ini putriku yang luar biasa, Camille. Mereka mengirim salam.